Aduh, ilah, mana jam segini lagi belum beres kerjaan. Mana klien banyak banget lagi nih, mana invoice belum cair nih, lama-lama gua nih nyairin suasana nih, aduh. Ini gua ngapain lagi di sini dah. Aduh. Bang, gue belum cair nih bang, gimana nih? Gue lembur nih, anak gue 2, bini gue 1. Belum, aduh gimana dong? Bima ngambil sinetron demi anak istri sekarang. Kadang memang ada hal-hal yang harus dicoba. Mumpung gue di sini. Selamat datang di Rumah Tangga bersama Bimo Pikmix. Hah, lu lagi dah. Ya lu. Aduh, lu lagi. Hah? Ini di konten saya ya, bukan di konten Anda. Kenapa Oh lu iya, lagi? saya binatang tamu ya. Iya, betul. Kok malah mau nih. Jadi buat teman-teman, sap! Nggak, lu bilang itu di channel gue, ini channel lu sekarang, lu nggak usah kayak gitu, lu kayak biasa aja. Respect bintang tamu. Respect ya, berarti kan nggak apa-apa, gue kan YouTuber, nggak apa-apa dong gue opening gitu kan. Kecuali kan yang itu, tapi pengen nge-YouTube, kan aku nggak ada background apa-apa loh, aku tidak ada background siapa, papaku punya tanah apa, nongol di mana, enggak. Aku hanya sorangan, jadi aku bebas untuk apapun. Karena aku tidak membawa algoritma. Tapi kan papa karena aku tidak membawa algoritma yang sebenarnya itu bukan YouTube. Tapi karena mereka mencoba untuk ke YouTube, jadi begitu deh thumbnail-thumbnailnya. Tahu. Tapi kan aku tidak pernah pakai seperti itu. Iya, kamu tidak. Makanya aku tidak ngomongin kamu. Iya, betul. Temanmu. Waduh. Halo Bang Us, halo Bang, apa kabar nih Bang? Gue mau diapain sih Bang? Iya, enggak. Tadi lu ngomongin bokap lu kan nggak punya tanah kan. Tapi iya. bokap lu punya 1. Aneh nih pasti. Kebebasan. Iya. Ini maksudnya ngarahin kemana? Dari ngurus anak. Tolah anjing. Gimana sih caranya anjing? Hah? Apa nih, kita bahas rumah tanggap kan? Iya. Episode berapa? Ini nggak tahu episode keberapa karena rumah tanggap itu gue memang nyarinya per ini aja, per mood. Oke. Per mood. Suka gitu. tuh gue yang jadi kan konten. Karena kan dalam rumah tangga kan emang mood-moodan kan, mood-moodan secara mood, ya. pribadi dan mood-moodan. Sama mood swing kadang, sama mood-moodan. Takut deh nih. Mood-moodan. Kan Nyepong. boleh. Ya tahu anjing, iya. Dia takut gak jelas. Yang sono. Aduh, lemparan gitu apa sih? Kita nggak briefing ya, gue kangen loh sama lu. Iya, makanya. Udah lama loh gue nggak sih. Terakhir kan gue di sini ke rumah lu nih bikin konten ya. yang Waktu sebelum nikah. berilmu lah gitu. Bukan berilmu lah, ya intinya sih, sharing sih, aja gitu. Cuman view-nya gede, thank you ya. Sama-sama, nggak apa-apa. Iya. Anjing gini gue. Kan kita mah sebenarnya nggak pernah tahu kalau kita diundang view-nya berapa. Cuman kalau teman cuma minta tolong, cuma sekedar bikin gitu mah ya udahlah. Nggak ngabisin waktu juga. Gue ikut seneng juga nih kan, gue bikin konten sama Brody di sini. Aduh, gimbalnya udah dicopot lagi nih. Aduh. Nah, gimana caranya gitu kan? Stun ini apa? Stun apa sih? Wey! Skill 2. Nggak main ya? Mau main Anda? Ya main, tinggal main. Apa sih? Gitu, Bapak aktif sekali ya. Kalau udah biasa di TV. Oh iya. Memang jokesnya nggak seberapa, tapi kalau kita lakuin pakai badan, orang respect aja kayak, wih. Apalagi ada ketawanya, bah, yang gitu. Sama yang iya, betul. Gitu. Tapi kan aku nggak tahu. Iya. Bang Us, aku YouTube. Tapi kan aku juga di YouTube sekarang. Jadi harusnya pas ada gerakan tadi kayak sombong amat. Oh iya, gitu. Harusnya itu kan. Kan? Aku trust no one. Trust no one tapi ke rumah gua. Salah ya. Tadi berarti gue trust no one. Iya. Yang harus trust sama semua. Jadi ada beberapa hal yang pengen ngobrol sama Bimo karena Bimo ini udah mau setahun sama Iren. Iren tuh siapa sih? Tahu banget kayaknya. Istri gue, maksudnya kasih tahu dong gitu. Iren tuh istrinya Bimo. Iya, aku tahu. Masa sih? Apa nih? Emang gitu kadang kalau udah nongkrong lupa istri bener. Iya, cuman gitu. tidak secara harfiah gitu. Iya, Siapa sih Iren gitu enggak. Anjing. Kenapa Bang?
Jadi ada beberapa hal yang kayaknya kalau gua lagi sama bunda terus kayak misalkan lagi foto di mana segala macem, ya iyalah lu mah jelas setia bini lu aja kayak begitu, seksi begitu, gitu. Gue juga kayak gitu mah doyan di rumah. Tapi pas saya lihat akunnya, wah dia sudah punya istri, berarti dia nggak doyan di rumah. Ya, jadi itu anjing gue ya. komentar kayak itu pasti ada dong. Ada. Pasti ada. Dan orang-orang kayak gitu tuh kayaknya nggak cukup tahu soal bagaimana cara menangani pilihan pasangan kita untuk menikah itu yang cantik dan seksi gitu. Dan ketika ya semua orang pengen nikahin Dinar Candy, semua orang pengen nikahin Berliana Lovell, tapi iya kan. Nah, ini ya selera nggak ada yang tahu kan. Betul. Berliana Lovell sih sebenarnya semua selera sih, maksudnya kayak pria kan berarti kan. Iya, kan pria punya selera. Nah, seleranya tuh Berliana Lovell gitu. Jadi ya, kan yang nyari yang 5 giga kadang. Terus PS-nya bisa nyimpen game yang banyak. Betul. Lulusan yang tidak lurus. Betul, percuma juga ya. Iya, anjing. Jadi buat lu sendiri nih, lu kan nikahin Iren pasti pertama ya kalau kita lihat dari mantan-mantan di Bimo dan segala macam pasti kriterianya tuh seksi. Nggak tahu kenapa. Ya kan? Oke. Itu kan pasti seksi. Ya, dan iya kan? Dan terus kayak apa yang lu lihat dari seorang Iren pasti nggak cuma sekedar itu, tapi itu yang pertama yang lu lihat dari situ, dari physically, terus akhirnya ke karakter. Jelas. Nyaman. Cara buat ngehandle seorang cewek yang seksi di mata orang yang cuma taunya enaknya doang. Wah, enak lo Bang Bim lu ketemu Iren. Enak tuh maksudnya apa sih? Ya maksudnya Iren konteksnya kan udah nikah kan? Udah nikah, iya. Maksudnya udah dapat yang begitu, terus kayak ya pantas aja lah lu setia ya, soalnya bini lu begitu. Padahal mah, maksudnya di sisi lain, cara kita untuk mempertahankan dia, ya secara positif ya di depan banyak orang. Oke, kita terlihat kayak punya kayak alpha male gitu. Wah, kita bisa menaklukkan Bimo yang begeng, yang anjing lo. Iya kan, kayak tengkorak ruang biologi. Anjing, ada dong. Iya, tapi yang tahun 80 jadi agak kelupas-kelupas, jadi hitam-hitam kayak tato. Oh iya, masuk banget. Iya, itu biar 80 ya. Iya, tahun 80 udah agak meletek itunya. Belum lahir. Betul. Terus kenapa sih, Bang? Terus jadi kayak cowok-cowok tuh ngeliat tuh apa sih? Iya kan kelihatannya kayak enak gitu. Maksudnya definisi enak pasti kan ke arah yang enak. Iya, yang masa sih enak yang asem kan nggak mungkin. Ada sih rujak. Iya, asem, iya, tapi kalau fetishnya ketek kayak pasti itu anjing. Tai lu, kenapa? Aduh anjing. Kau pakai Rexona ya? Gitu. Iya, ada yang leher gitu kan. Ada yang sikil juga ada tuh. Ngeliat sikil kayak ngeliat apa itu kan. Iya, tapi kan kalau kamu sama saya seperti satu fetish lah. Sepertinya iya ya. Iya ya. Oh iyalah. Iyalah, apalagi sih emang. Iya. Jadi kayak lu ngelihat orang-orang pada maksudnya kayak ngelihat Iren selama ini mungkin orang cuma bisa wah ini dia DJ dulunya terus kayak terus sempat yang masuk kayak best DJ lah apa gitu. Tahun banget deh. Betul. Respect subrek. Aduh, pentok lagi. Subrek lagi anjing. YouTuber kan, bebas dong. Aduh, subrek bener lagi. Aduh. Kenapa sih? Aduh, kan ada kamu makanya tuh jangan gaulnya tuh jangan pilih-pilih dong Bang Uus. Kamu sekarang gaulnya udah yang udah enak mulu. Nggak apa-apa kok gaul pilih-pilih, tapi di salah satunya tuh aku jadi ketemu kamu. Oh iya. Iya kan? Iya sih, bener sih. Bener kan? Biar aku ya. Iya. Bener deh. Bener dong. Bener. Daripada dan lu yang lu lihat dari sekarang posisi lu gitu sebagai suami dari seorang Iren yang banyak orang-orang yang menjadikan dia fantasi terus tiba-tiba pas nikah sama lu terus orang-orang tuh kayak mulai PDKT lagi ke dia, oh kayaknya dia ternyata bisa jadi ibu yang baik, ternyata dia bisa jadi istri yang baik, baru sadar gitu ya. Iya, terus jadi kayak mulai ngedeketin Iren lagi yang kayak sorry ya dulu gue pernah gini. Karena baik lagi. Karena di Bunda juga ada yang gitu. Ada ya, gitu. Pasti ada sih, mau yang cuma pinjem duit, mau yang cuma numpang fame doang, mau yang masak-masakin terus minta promo, padahal dulunya nggak ada ngelirik-ngelirik, sekarang mau dilirik banget, bantuin dong, cuman ngasih barang. Anjing. Oh sorry situ ya, tolong gitu, lu apa gitu. Tapi ya nggak bisa diinin juga, karena menurut gue kayak ya itu kan balik lagi ke perspektif orang mau nilai bini gue kayak apa dengan kerjaan dia kayak apa. Tapi balik lagi sih maksud gue
Ya emang kalau emang itu yang orang-orang suka atau orang-orang fetish atau berfantasi soal bini gue sih ngambil pusing karena ya balik lagi lu cuma ya lu aja pilih dia akhirnya gitu. Paham kan? Ya gitu. Ya gue aja milih dia gitu. Betul. Dari sekiannya gitu. Kenapa sih? Gitu. Berarti kan ada apa dong? Kayak misalkan kayak, "Bang, sorry banget nih, Bang. Gue bacolin istri lu." gitu. Iya. Kartika. Pasti ada tuh. Ada tuh, ya kan? Kartika daripada kalau bosan sama sama gue juga boleh gitu. Kartika keren banget, seksi, cantik. Sumpah, respect apa segala macam gitu. Aku ingin memilikimu gitu. Pakai aku dong apa segala macam. Gue tuh pikirnya kayak ada yang DM gue, "Bang, lihat nih Bang kelakuan orang-orang pada nggak sopan bla bla." Ya gue tahu dia nggak sopan. Cuman maksudnya kayak ya karena omongan-omongan. Tapi lu berpikir nggak kenapa dia bisa tidak sopan? Ya karena dia merasa kalau apa yang dia lakukan not hurting gitu kayak gitu loh kayak ya bercanda kali. Ya lo gitu doang mau bawa serius amat. Wakau si. Ya nggak bakal juga kali gue kesampean fu zehahaha. Anjing ZXCV anjing main game keyboard. Iya ASWD. Iya itu. Betul. Gitu. Iya sih. Jadi pas gue bilang kayak lu kenapa nggak marah Bang? Ya karena apa yang mereka sebutin adalah kenapa gue akhirnya juga nikahin dia gitu. Itu salah satu reason juga gitu ya, kan buat apa gue marah gitu toh ya juga kalau tahunya gue emang belum ketemu sama Bunda dan gue lihat dia di sosmed ya gue pasti ya adalah walaupun dalam hati mah iyalah dan itu menurut gue normal itu normal ya udah ya pertama si perempuan mungkin ya memang menyajikan ya kan meskipun si perempuan tidak mengarah kemanapun ya kan tapi karena kita yang namanya apalagi lagi momen apa mungkin ngeliatnya gimana itu kan balik ke orang dan kita kan juga nggak bisa ngefilter itu kan jadi makanya gue bilang sama bini gue ya udah maksudnya kayak kalau kamu emang pengen posting foto yang kayak gitu segala macam ya nggak apa-apa tapi resikonya tetap ada maksudnya kita sebagai suami sih ngasih pengertian aja gitu maksudnya kata-kata tua gini sih, emang udah kan lu emang udah tua Bim. Nyet, enggak. Oh iya, nggak bisa aku. Lu tahu nggak? Udah, waduh, iya. Lu tuh sekarang tuh posisinya bapak yang hadir. Bukan bapak yang diceritain. Bagus. Gua tahu arah lu anjing. Iya memang. Itu aja udah. Lu main Xbox ada achievement unlock lu. Iya langsung deng gitu ya. Hadir. Gitu doang. Ada. Terus ada yang lagi, bukan cerita. Iya. Itu yang lo mau kan? Bukan mitos. Hah? Gimana caranya? Nggak pernah jadi bapak tapi jadi bapak. Nggak pernah ada bapak gitu. Tapi jadi bapak. Tapi belajar di mana gitu loh. Tapi semua orang tua tuh amatir, Bim. Semua orang tua itu amatir. Kenapa amatir? Kan setidaknya dia dikasih tahu sama mungkin kakek neneknya. Iya. Kamu nanti. Tapi kan orang yang ngasih tahu kita dulu juga kan. Sebelumnya belum jadi orang tua dari bujang dulu terus langsung jadi orang tua punya anak dan segala macam dia itu baru dan dia yang dia tahu cuma dari kata orang doang tapi kayak misalkan lu pernah kerja jadi di agensi terus lu kerja di agensi lagi berarti lu pernah kan lu punya pengalaman lu sudah tidak amatir lagi karena lu sudah tahu baru. Nah semua orang tua itu ya amatir. Kenapa lu bisa bilang gitu? Ya karena kita tidak pernah jadi orang tua sebelumnya. Kita cuma tahu orang tua harus gini gitu. Orang tua nyuruh kita apa, jam segini. Pas kita akhirnya ntar main ke rumah temen, terus kayak kita lihat kok cara orang tuanya gitu kok brabro ya sama anaknya. Aneh banget sih. Iya. Gitu. Gak pernah beli gas lu ya di warung. Ada kan? Biasanya kalau yang brabro sama bapaknya disuruh beli gas di warung, ngelawan, bercanda, wak, akhirnya beli juga. Bapaknya yang beli tapi banyak kejadian. Capek gua nyuruh lu gitu. Udah gue yang jalan. Betul. Anak nggak mikir lo. Abis itu gitu pulangnya lama si bapak nyangkut di pos hansip. Setelah kita jadi orang tua ternyata nyangkut di pos hansip itu adalah sebuah keharusan, Pak. Bukan keharusan, keharusan iya dan sebuah kelegaan kayak yes. Anjing. Aku di luar rumah. Me time. Fuck lah rumah. Ya gue tau gue udah megang nih gas, bentar dulu dong Jeng. Itu Pak Minyo kemarin gimana sih itu? Iya nggak sih? Kemarin gimana itu dia kok gitu? Dia ya. Atau kadang-kadang ketika bertemu dengan orang yang maksudnya dia tahu dia tidak akan memberikan solusi tapi kita cuma sekedar pengen ngeluarin unek-unek aja kayak ambil gas terus kayak Pak gitu. Nah ngapa ya bini gua? Ada gitu kan sama yang anaknya teman anak gue yang udah gede naik sepeda gitu mau kemana tong cium tangan gitu pergi yuk gitu iya kan gue nggak siap banget anjing lah gue muda
Tapi kan lu tahu resikonya. Ya tahu. Tapi gue naik kelas akan hal itu kan. Iya, ada. Iya dong. Iya, itu respect sih maksudnya. Iya, ya. respect, subrek. Iya dong. Loh, sekarang sudah menjadi konsumsi publik kalau anak pertama gue siapa. Betul. Dan gue baru punya, gue fine. Gak masalah gue kan hal itu. Maksudnya, yang kita tahu soal punya cewek seksi adalah enak ya. Gue kadang-kadang tuh suka, memang kita memilih beberapa perempuan yang jadi pasangan kita tuh karena emang physically atraktif sesuai fetish gue, dan gue yakin nggak munafik gue pengen yang kayak gini sebagai pasangan gue. Tapi yang kadang-kadang orang nggak tahu adalah tiap perempuan cantik dan seksi itu punya trauma mereka masing-masing. Entah mereka pernah dilecehin sama temennya, sama gurunya, sama yang cuman lu ih gila seksi banget ini apa sih itu. Di balik itu semua tuh dia tuh pasti mengalami perjalanan-perjalanan yang pahit sebenarnya. Bener. Gitu loh. Dan tawaran-tawaran pekerjaan yang apa sih? Tapi kan mereka nggak tahu, dan masa juga kita harus jelasin. Betul. Ya capek, betul. Dan apalagi kan kayak setelah tahu kayak misalkan kayak orang taunya, DJ, istrinya Bimo DJ segala macam. Tapi lu tahu nggak kalau misalkan banyak rasa sakit hati yang mungkin dipendem, terus akhirnya dikubur, mencoba untuk kayak nggak muncul lagi. Dia bikin defense mechanism biar dia nggak disakitin lagi. Gimana caranya? Dengan cara dia. Terus kayak dia ngelempar semua orang yang sayang sama dia, bahkan kayak kayak udahlah, gue tahu walaupun lu bye-bye sama gue, lu ada maunya kan. Jadi ke semua jadi dipukul rata sama gitu. Gara-gara trauma itu. Dia dulu. Betul. Kayak gitu. Emang kebanyakan sih orang gitu. Tapi nggak bisa salahin juga sih. Kayak misalkan lu lihat kayak gitu, ya udah, ya gimana gitu. Karena disediakan. Cuman gue tuh pengen ngasih tahu gitu kalau ke lu semua. Biasanya tuh maksudnya gue nggak bilang semua ya. Dan gue juga nggak ngejudge semua buruk. Tapi biasanya orang tuh kan melakukan seperti itu kan karena mungkin ada apa yang menurut dia fine, atau menurut dia itu biasa aja karena gue dulu gimana dengan background story-nya gitu. Maksud gue, lu juga mulai sekarang menurut gue lu nggak bisa langsung ngejudge kayak pokoknya cewek yang berpakaian seksi itu salah gitu. Menurut gue tuh udah basi kayak gitu. Betul. Sedangkan yang kita tahu yang tidak seksi pun belum sampai sana sih, tapi aku dengar kok. Betul. Gitu ya. #VCS kan. Di Twitter banyak sih itu juga. Nggak semua seksi. Daripada Muna, jeng. Iya. Maksud gue gitu. Betul. Gitu. Dan yang nggak mereka tahu adalah pilihan-pilihan kita ini ada konsekuensinya. Ya, kita juga nggak semata-mata sebenarnya dibilang ngebolehin juga enggak juga. Kita tuh jangan ada mindset lu, ya lu dari suaminya lu masih boleh aja gini nih istri. Enggak juga. Itu tuh semua tuh ada prosesnya kayak lu sama istrinya, gue pun sama Ira. Ada beberapa hal yang dari diri dia yang dulu tuh dia nggak mau kayak nggak mau sebenarnya berpakaian seperti itu. Pasti ada reasonnya kok. Ada reasonnya, mereka punya reasonnya. Nggak mungkin yang ucuk-ucuk gitu. Iya, aneh. Karena mereka ngerasa diri mereka nggak punya value, dan ujung-ujungnya mereka pakai baju kendor juga tetap nonjol. Mau pakai bahan, ya apalagi yang bahannya satin segala macam juga tetap nonjol gitu. Kan? Tetap whey gitu. Isinya protein tuh kalau whey. Whey, protein. Kurang, jam berapa makanya kalau gue panggil temen gue, whey, gini deh. Langsung. Ada dari kita yang kadang-kadang mereka tuh yang kelihatannya kayak showing, maksudnya showing, tapi sebenarnya dari dalam dirinya tuh penuh dengan insecurities, nggak percaya diri. Kayak gitu. Gue nggak bisa yang lain, gue nggak tahu deh, ya udah ini aja, sorry tapi ada. Betul. Kayak gitu. Maksud gue tuh lu nggak bisa langsung ngeklaim kalau lu salah, yang benar tuh kayak gini. Kita paham, kita juga paham yang mana nggak boleh, mana enggak kok. Betul, gitu maksudnya. Gue ngerti banget lah norma-norma etika apa segala, meskipun gue juga nggak belajar dan gue emang nggak sampai kuliah dan nggak jadi orang tuh kan, ya itu. Tapi setidaknya gue mengerti lah dengan pengalaman door to door-nya gue, yang kayak gimana sih cara ini sama orang, cara ngejudge orang, meskipun kerjaan gue juga cuma gini-gituin judge orang, tapi basically gue tahu banget. Ada ini loh, ada landasan logika dan data gitu, maksudnya dari hidup lu yang gitu. Akan memproses itu jadi lebih panjang gitu sebelum lu akhirnya kayak cuma sekedar gitu wakau-wakau ya kan, tai gitu maksudnya. Ya gue juga sebenarnya kayak ini gue kayak nanya gitu kayak ayah bunda boleh posting yang gini nggak? Terus gue bilang kayak ya nggak apa-apa, kenapa emangnya? Nanti kalau bunda dihujat sama orang ngaruh sama kerjaan ayah nggak gitu. Jadi kayak enggak
Gua mah ngebebasin apa yang lo lakukan. Karena kenapa? Karena mungkin dari dulu lu terkungkung, lu nggak bebas. Nggak bisa, iya. Lu dapat suami brengsek dulu. Sama tapi bini gue juga gitu sih, kayak gue boleh posting ini nggak, ini gimana, terus nanyain brand tuh lagi ada apa, gimana, ini ngaruh apa enggak, baik apa enggak, fine nggak gitu. Gue bilang ya lu just being you aja gitu. Karena so far gua mengenal orang-orang fake itu tidak akan masih ada gitu kan. Maksud gue lu paham ngerti gitu loh. Iya, maksud gua kayak kadang-kadang orang tuh cuma taunya tidak ada permasalahan mental atau permasalahan traumatis yang dialami sama istri kita yang mungkin trauma-trauma gini sih, emang harus ada butuh attention lebih lah. Betul. Jadi kayak emang ada yang kayak gitu tuh. Emang ada. Jadi tuh gue kalau lu lihat gue awal gue setahun 2 tahun gue nikah sama bini gue tuh selalu nulis caption panjang soal istri gue. Entah itu cuma kayak pujian buat dia atau nggak gue lagi mikirin dia atau nggak gue lagi ngerasa kayak lu tuh berharga gitu segala macam sampai maksudnya itu tuh kolom komentar gue tuh isinya tuh kayak ya elah sok puitis, sok romantis. Lu taunya cuma itu. Yang gue usahakan itu yang gue usahakan itu adalah kadang-kadang tuh bini gue tuh suka insecure. Bini gue juga suka gitu kadang insecure, ini bagus nggak ya, ini bener nggak ya, maksud gue. Kan kalau cewek-cewek yang bilang kan, lu insecure apanya Iren? Iya, bisa aja cantik, bisa aja lebih cantik tuh komen-komenan cewek tuh. Tahu tuh gue. Ada cantik banget sih, bisa aja yang lebih cantik. Padahal pas gue liat temennya, cantikan bini gue. Gitu, ada Pak. Ya gimana, lah gue mah jujur aja. Ada yang masalahnya yang ngomong gitu, dua-duanya nggak cantik tuh. Banyak. Yang kayak, cantikan kamu, gue lihat. Maksudnya, walah. Betul. Aduh, bas betot. Waduh. Intinya adalah gue sampai di tahap itu dan itu cara gue untuk membenahi itu. Gue sampai nggak lihat orang lain, gue terserah mereka mau bilang apa. Pasti juga waktu lu juga kekuras kan pada saat itu kan. Banget, ya kan? Lu pasti kehilangan temen juga ya, maksudnya karena emang nggak gampang. Dan nggak ada jawaban lu harus seperti apa gitu kan. Semua terjadi begitu aja, kita nggak ngerti tapi kita mau untuk merubah. Betul. Bukan merubah sih, gue pengen tuh dia tuh jadi the best version of you gitu. Jadi kayak terserah lu mau ngapain, lu banget gitu kan. Kebebasan dengan komitmen gitu. Kalau gue bilangnya jadi kayak lu bebas berekspresi seperti apa, kayak misalkan kayak kalau nggak ada cewek seksi juga nggak ada yang jadi model bikini, nggak ada yang jadi model BH di mana lu bisa membayangkan kalau gue pakai BH ini cocok gitu. Jadi kayak orang kalau nggak ada yang sakit yang ada dokter. Betul, iya. Jadi kayak semua ada reasonnya. Jadi kayak gue bilang sama mereka sama bini gue bilang, Bun, aku nih orang yang dari dulu tuh nggak punya apa-apa. Aku tuh keluarga aku nggak bisa ngejamin, nggak punya insurance apa-apa ke kamu. Tapi satu hal yang bisa aku kasih ke kamu yang mungkin nggak semua pasangan kasih adalah sebuah kebebasan. Nah, tapi karena dia terkungkung oleh traumatis dia sendiri, jadinya kebebasan itu jadi kayak nggak pernah dipakai. Kartu yang gue kasih kebebasan untuk kayak main, nongkrong segala macam. Iya, dia tapi malah tahu sesuatu nggak sih? Kebebasan tuh mahal loh sebenarnya. Nggak semata-mata cuma udah ditransfer ya buat bulan. Gue bantuin di sini. Nggak semata-mata dia beli deh tas apa enggak. Bebas. Mahal anjing. Bebas tuh mahal. Cuman kadang orang tuh nanggep kayak lu tuh gitu deh pasti nggak bener tuh. Lihat aja tuh backgroundnya gitu. Ya elah. Malah kadang-kadang cewek-cewek kayak gitu itu problem dia tuh masih yang kayak ini gimana sih atasan gue gini. Ya tai nggak nyambung dong, Jing. Jadi kayak Bang Bimo trending gimana caranya, terus Bimo kayak tunggu dulu. Tunggu. Iya, gitu loh. Jadi Coto mate gitu kayak. Kudasai. Iya. Aku ingin memberikan saran untukmu. Tapi waktu zaman aku berproses, aku tidak bertanya siapa-siapa. Aku lalui hal itu. Dan memang tidak tahu nanya sama siapa. Betul. Dan emang nggak ada. Karena kita berpikir ini petualangan saya, ini cerita saya harus menentukan tulisan saya sendiri. Bedanya kita sama mereka, kita based on ngejalanin, mereka based on kata orang. Menurut lu gimana sih rumah tangga lu? Oh, gue gini supaya gue nggak gini. Sebenarnya fine. Cuman ya jangan pernah lu nanya kehidupan lu gimana, karena beda, Pak. Betul, iya. Beda, nggak mungkin sama. Jadi kadang-kadang orang minta saran ke Bimo, ke gue apa segala macam. Yang waktu setahun 2 tahun pernikahan gue pun itu berantakan banget. Terus kayak gue pengen nih, maksudnya kayak ngasih lo sesuatu, tapi ini ada yang lebih prioritas nih gitu. Dan gue nggak bisa ngobrol karena kondisi istri gue belum siap. Ntar ya, paling itu cuma gitu. Iya, gitu kayak. Gitu. Tapi kalau dibilang ntar ya, sombong banget sih lu. Ya akhirnya yang
Ya itu dia gue bilang kayak, jadi kita membantu seseorang ke mengetahui rasa normal, dan untuk kita sendiri kita jadi upgrade dan kepala kita kebuka gitu. Kebuka jadi luas gitu. Jadi ternyata luas orang gitu. tuh gini, orang Oh tuh ada mungkin yang begini, ada mungkin yang keras begini. kepalanya gue tuh dulu kan kita mikirnya kan Iya Pak, saya pikir saya ini ngerasa saya orang paling batu di dunia, bahkan siapapun nggak pernah saya dengerin karena terus lawan saya malah paling- kundang aja tiba-tiba jadi orang lihat Bimo. Iya, Ya, lebih orang batu loh. dia, Nah, iya. ini gitu, benar-benar orang loh, orang Pak gitu. Ternyata Pak itu tuh nggak sampai situ. Ternyata mungkin bisa dibilang ada beberapa hal yang kita nggak sadarin, dan ternyata tuh contohnya kayak bini gue, ternyata tuh gue rasa tuh dia lebih batu dari gue. Karena apa? Karena perbedaan pada saat background dan juga journey yang dia lewatin tuh kan nggak gampang. Betul, iya. Dia tuh ya bahasanya syukur-syukur lu nggak gila itu udah gokil gitu, bahasa gue tuh kan. sama. Tapi kan orang kan, Sama, tapi kan astaga. orang, Thank you, Bim. tapi Iya. kan orang kayak, itu mah gitu, tuh lihat aja tuh gitu. Masa postingnya begitu? Iya. Iya, ilah bang. Mau dijelasin juga paling ya itu tadi gue bilang, martabak ya, sama sabar. Anjing, lu nggak usah ngasih martabak, gue udah tahu martabak paling enak, sama sabar gue udah sabar. Sama terus yang Gitu. yang ngasih saran itu kayak udah ngalor ngidul terus kayak udah sabar aja. Anjing kan? Ada tuh yang gitu tuh. Anjing Ada itu sabar. Jadi dia pengen nemenin tapi sebenarnya dia ngasih kode gue ngantuk nih Iya, gitu. iya. Ngomong terus deh, anjing, itu kan cerita lo. Ya. Iya. Gimana sih Ya itu gitu. maksudnya gua akhirnya juga ketemu yang kayak anjing kayak gua nih. Dia keras kepala juga dan dia itu yang ngebuka kepala gua. Oh, mungkin gua keras kepala juga di depan teman-teman gua. Ya. Gua kurang ngasih ruang kali buat mereka. Gua kurang ngasih feedback kali ke mereka gitu. Gua mungkin harus apa? Karena mungkin si orang itu pun juga nggak tahu sebenarnya iya, harus apa. dia juga sebenarnya nggak sadar kalau dia melakukan itu karena dia iya. ngelakuin itu berdasarkan defense mechanism biar dia tidak terluka lagi gitu kan. Sama insting dia cara survive Betul, aja. cara Gua insting pokoknya dia. gini Ya, gitu. Yang awalnya mungkin diniatin untuk kayak biar gua nggak tersakiti, yang awalnya secara sadar lama-lama jadi otomatis gitu. Iya, jadi otomatis insting, juga. iya benar. Iya. Jadi kayak kalau yang berdasarkan case-nya gua tuh kayak di tahap selama ya, mungkin lu cerita dong nih case ya, lu nih gimana nih? gua 2 tahun tuh kayak misalkan gitu Bim. Dia mau posting apa terus orang ngehujat, ngomongin ini bla 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 bla, cewek murahan gitu, terus kayak dia tuh mikir kayak ya apa Salah ya. apa gua nggak berharga ya gitu, maksudnya kayak Segininya banget gue. gue ngerepotin lu nggak sih di karir lu, apa gara-gara gue lu jadi nggak susah nyari duit, jadi ada orang susah nge-hire lu apa segala macam. Gue bilang Karena itu. iya, gue bilang kayak udah nggak apa-apa, itu mah resiko pilihan hidup gue, maksudnya kayak gue udah ambil itu kok gitu. Tapi Dan kita juga udah mikirin bakal udah jauh di depan sana lah gitu dengan pilihannya gitu sih. Terus jadi kayak abis itu kadang-kadang ada traumatis yang mungkin bentuknya kayak gue mau say good night ke bini gue, kayak misalkan gue baru datang ke kamar terus kayak bunda mau cium kening dong gitu, apa gimana, kayak ditepok itu dia kayak gitu. Langsung gitu ya. Iya, kayak lihat orang lagi masukin pin ATM Oke. Mas. gitu. Anjing. Iya. Berapa? Anjing nanya. Bukan itu yang hipnotis. misalnya ini yang misalnya kasir nih, gua ngasih ke lu nih. Ini Mas, bayarin nih, masukin ATM nih. Oke, Nih, sini. Tulis ya apa, Oh, masukin pin. Oh iya. gitu. Gitu. Jadi kayak gitu. Iya, langsung gitu. Iya. Untung nggak gerhana. Kalau gerhana kebalik mobil tuh. Enggak, gua mental dong. Iya. Kan untung bukan. Iya. Bikin shoot gitu sama genta. Dia gerhana, gua bernanah, dededak cas gitu. Tapi orang taunya seneng aja gitu. Iya. Aduh. Terus yang kita lagi meluk itu Gimana kayak ya? gitu. Sampai Maksud gitu gue kayak, sih. iya Dan maksudnya karena itu, dia itu maksudnya itu harus apa ya? Gue bilang edukasi juga, gue tatoan nggak make sense kalau gue omongin. Hayo teman-teman kita ubah stigma aneh gitu. Betul. Tapi kadang tuh gue pengen kasih tuh kayak nggak semata-mata orang tuh terlahir buat kayak gitu. betul, gitu. iya nggak semata-mata mereka kayak gitu karena dia Cuman benci sama ahak, kita, gitu. enggak gitu, kayak Iya, memang di sisi lain gue tuh kayak pengen tidur terus gue disayang, terus gue Maksudnya kayak traumanya bisa sampai kayak gitu. iya kayak berarti. capek ya hari ini kerjaannya gitu. Itu kan yang dibayangkan kita ketika berumah tangga gitu. Tapi ketika kita menemukan variabel lain yang seperti ini, Iya. perempuan-perempuan dengan traumatis, itu tuh akan, Treatmentnya beda pak. wah itu sih kayak Treatmentnya nggak ada di tempat-tempat buku yang tersedia di Indonesia pak. betul, Nggak ada. betul. Cara untuk menanggulangi istri atau perempuan yang mempunyai trauma pada saat dulu. Si ada tuh. Iya makanya kayak, Nggak gue ada. kan karena gue di lingkungan gue tidak pernah ada yang setahu gue punya background sama seperti istri gue. Sama lingkungan gue Terus juga. juga kayak gue bilang kayak
gue kayaknya harus nyari cara sendiri. Cuman teman-teman juga di sisi lain juga, kalau udah capek udah gitu. Maksudnya paling gitu. Iya. Atau enggak ya balik lagi ada beberapa teman yang kayak, ya lu sih udah gue bilang juga. Ada yang kayak gitu. Cuman karena gue tahu nih orang ini ngomong gini karena dia tahu siapa gue dan gue nggak pernah macem-macem. Jadinya kayak udahlah, tinggalin aja. Lu tuh jadi nggak salah juga karena dia temen lu. Betul, dia pengen kayak yang terbaik buat gua. Pusing-pusing amat sih, udahlah, ada ya fine. Cuman kan ada yang baper kadang-kadang kalau misalnya kayak lu sih gitu kayak kenapa gitu. Gua sih nggak nyampe situ karena dia temen gua yang emang dari dulu bareng gitu. Jadi kayak lu sih kayak gitu. Jadi kayak gue sih sebenarnya bukan kenapa-napa ya, lu tiap ketongkrongan muka lu lusuh, kayak banyak capek mulu, banyak pikiran apa segala macam gitu. Dan lu juga udah jarang nongkrong, bener. Jadi kayak gue bisa jadi pakai topeng Batman tanpa eyeliner gitu, kayak langsung ikutan hitam gitu. Jebret, lo kok ikut mas? Gitu loh. Iya kayak gitu. Anjing. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kayak pas gua gitu gua ngomongin kan kayak kenapa sih kamu kayak gitu sama aku tuh kadang-kadang pengen lo maksudnya disayang gitu segala macem. Aku nggak sadar aku kayak gitu kayak maafin aku ya kalau aku refleksnya kayak gitu. Aku juga nggak tahu itu tuh bener-bener. Iya. Sama sih kayak bini gue juga dulu kan mungkin dia ngerasa karena pada saat itu dia menang juara segala macem, dia ngerasa dia lagi di atas apa segala macam. Kebetulan ketemu gue yang emang bisa dibilang di kerjaan gue lebih lama, gue lebih owning lah bahasanya gitu ya. Gue lebih dari dia. Dia tuh ada insecure yang kayak apa gue nggak usah sama lu ya? Itu ada juga. Gue pantas nggak sih? Iya, gue pantas nggak sih? Kayak bener nggak sih? Lu yakin sama gue? Gue kan cuman ini. Itu. Iya kayak gitu-gitu. Tapi kan nggak mungkin gitu loh. Akhirnya bisa kok, mau kayak gimana yuk, sampai kayak gitu. Sampai sekarang akhirnya pilih gue ya udah gitu. Ini pilihan besar buat kita karena ketika kita milih pasangan kita yang begini nih bentuknya nih, dengan karakter seperti ini dan backgroundnya seperti ini, kita tidak punya insurance apapun, kita tidak punya orang tua yang bisa nge-backup kita. Betul. Kita tulang punggung keluarga, tapi di sisi lain juga kita sayang sama ini orang, ya, kita peduli banget sama tapi ngurus dia juga draining juga kadang-kadang kayak sampai udah kayak jadi kayak di sisi lain gue hari-hariku ada Pak, ada, cuman ya gimana, kita care, kita peduli dan kita juga butuh sosok dia. Ya udah deh gitu. Yang ngebuat kita makin sayang sama dia adalah kadang-kadang value yang kita dapat dari ngurusin kayak begitu, ternyata itu impact-nya tuh ke teman-teman yang secara positif kayak gue jadi lebih peduli ke mereka. Iya, jadi kayak gue setuju. Gue ngeliat temen gue sekarang jadi kayak, lu harus gini, lu gini. Jadi gue kayak suddenly otak lu mempunyai solusi yang tidak ada jawabannya untuk menghadapi, tapi langsung kayak seret gitu. Iya. Anjing. Iya, itu enak. Karena kita di rumah tiba-tiba kita kayak tahu aja kalau lu gini, coba lu gini. Jadi yang membuat kayak misalnya orang-orang yang kayak misalkan gini, ada orang bilang kayak, bang, kok lu bisa ngomong kayak gini segala macam, hidup lu emang udah sampai mana? Gue pengen banget cerita semuanya. Cuman kan apa yang gue omongnya juga nggak 100% gue ceritain. Dan itu fine juga gitu. Iya, maksud gue juga gitu. Orang bilang gue jujur terbuka. Karena mau tahu nggak, Us? Apa? Kebanyakan orang yang kalau kita cerita perjalanan kita itu tuh cuman gini. Iya. Subrek. Respect, subrek, iya. Kayak gue ngomong sama tembok. Iya, betul. Advice. Iya. Ya nggak bisa juga, mereka tidak seperti kita dengan pilihan kita. Betul. Nggak bisa juga, mereka ya normal. Ya fine, kita kan cuma bisa jelas kan. Betul. Bangun dulu gitu-gitu kan. Nah ya udah gitu doang. Jadi maksud gue nggak bisa disama-samain gitu. Betul. Loh. Kadang-kadang kan solusi dari kehidupan mereka seperti ini. Cuman sorry tuh saya nih, gue pengen ngomong kalau ya lu biasa aja. Gue pengen ngomong gitu, bodo amat. Iya, kalau gue kan lebih kayak ya mungkin kita punya pasangan yang berbeda nih. Maksudnya kayak dengan pilihan kita sendiri ya. Kita sadarkan pada saat itu. Iya, gue paham maksudnya lu menikah untuk yang mana. Iya, maksudnya lu memilih pasangan ini karena ada sekuritas di situ, ada keamanan. Lu ngerasa aman di situ, settle apa segala macam. Tanah banyak. Gitu. Sayangnya kalau kita sebenarnya nikahin atau ya memilih komitmen dengan perempuan yang dengan traumatis ini, jadinya kayak mungkin kita tuh kayak tiap hari pakai baju cuman durinya ke dalam gitu. Jadi kayak memang. Iya begitu. Nggak berdarah nggak aku. Iya. Karena tiap hari tuh ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Bukan dari apa yang kita lakukan, tapi kepalanya menggiring kalau kita melakukan itu. Betul sekali. Itu yang gue alami. Dan belajar di mana, kayak gitu, nggak ada, nggak tahu. Kita memang pure insting gimana caranya, yang kita ngerasa pun diri kita pun sebenarnya sih kayak gue nggak deserve juga kadang. Ada gue pikiran kayak gitu.
Gua anjing ya, gua nih dulu bastard parah apapun anjing, fakta pelaut serah deh, lu juga pada tahu sebagian lah ya, kayak gitulah. Terus gua ngerasa kayak apa gua tuh cocok, maksudnya masuk buat dia. Apakah gua tidak sebinatang itu? Buat sama dia ada loh. Jadi bukan ini si istri doang, kita ngomong istri suami ya. Bukan karena si bini gua doang yang ngerasa kayak pantas nggak sih bisa ngomong di kamera gitu, gimana sih caranya? Aku gini-gini nggak bisa loh. Mencet apa sih? Anjing mencet apa yang kayak gitu-gitu kan. Akhirnya bocah minta ajaran main Tekken, Bang, bawa kotak, Paul. Anjing, charging, ya kan? Bang, itu lau yang salto, yang salto mencet apa Bang salto gitu ya. Sama Edi, jago. Iya, kayak gitu. Tapi kan kita juga susah kan buat ngejelasin ke mereka gitu kan. Iya, kayak, betul. Nggak semua perempuan seperti itu. Cuma mereka tuh balik lagi kayak, ya namanya nggak salah juga karena mereka tidak memilih pilihan kayak kita. Betul. Gitu loh. Nggak masalah. Cuman jangan cuma martabak dong. Apa kayak RPY kayak bener basi Pak patternnya Pak betul tapi nggak bisa ganti circle ya mungkin kalau yang gue lihat sekarang gitu kayak dari 5 tahun akhirnya gue bisa berjalan habis lu kan senior nih gue baru maksudnya gue 2 tahun ini gue 2 tahun pernikahan gue kehilangan banyak hal maksudnya kayak main di luar teman-teman lebih sering di rumah apa ya seandainya keluar pun ya kerja aja ya kerja pun banyak dipegang ya banyak di aku visum nih waduh ini terus bacot shit terus apa namanya tadi apa itu tadi oh iya, maksudnya kehilangan teman, waktu kerja apa segala macam dan ketika kerja pun dicurigain. Kayak apa sih namanya ada satu waktu yang mungkin gue udah capek banget udah apa segala macam telat meeting telat pulang dari meeting sedangkan kan aku ingin sekali memberitahukan kerjaan kami itu tidak based on jam ya. Betul. Kan kita kan kadang-kadang kita juga harus menjilat yang harus dijilat demi Anda begitu loh, Pak. Jadi kalau telat 15 menit ya kan nggak pulang. Tapi gitu loh, gitu. Gue masih ngeraba sih sekolah gue. Jadi kayak gini, kayak sebelum kita bikin konten aja gue ngobrol sama Bimo sejam setengah. Lama banget. Iya, jadi kayak parah. Ya itu yang terjadi dengan ketika gue lagi meeting apa segala macam. Oke, kita PDKT dulu, ngobrol biasa dulu. Habis itu dulu. Ya, 2 jam. Habis itu kayak mulai nanya meeting. Dulu, emang lu bisa apa? Gue gini, gue ada ide nih. Ya. Habis itu kayak, dia seneng nih dengan pitching kita apa segala macam. Abis ini mau kemana? Gitu. Ya, kayaknya langsung balik. Iya, masa sih pulang? Jangan ada chemistry antara ini kan, bonding lu kayaknya apa gitu. Terus kayak gila juga loh, gitu. Terus masa nggak ikut? Kan tadi yang diceritain tadi lu asik gitu, cuman iya gue asik. Masa nggak ikut sih? Kan udah 95%. Ya gue asik nih, gue tahu. Cuman nih di rumah ada yang marah kalau ada yang salah komunikasi nih gitu, miskom. Gue bilangnya cuma 2 jam nih meetingnya gitu. Terus habis itu ya udah deh, yang penting jadi kan gitu. Udah seneng-seneng set pulang. Yes. Info kabar baik dong nih. Aku ingin kabar baik dong. Akhirnya ada penghasilan nih gitu. Alhamdulillah ya. Set buka pintu, jebret. Tok gitu. Bun, assalamualaikum gitu. Dia turun, bertak gitu. Jadi emang kayak diputarnya gitu, nggak kayak jegrak gitu, nggak pelan-pelan, sengaja. Bertak gitu. Certak hidrogen. Gue buka pintu gue, lari ke atas. Maksud gue kayak ini aku ada mana side quest yang gue lewatin nih. Kenapa sih? Kenapa dia nih? Lari aja. Nih. Kenapa story-nya ya? Ini storyline-nya harusnya gue ke side quest dulu nih. Harusnya tadi gue ngambil side quest. Nggak usah, ngeri. Nggak usah, harusnya langsung main story nih. Kayaknya bakal ngubah ending kan. Betul. Gitu. Ada 3 tuh opsinya. Iya, tapi sudah terlambat. Oke. Saya berangkat ke kasur, saya bilang, Bun, maaf ya telat, aku tadi habis meeting gini. Kamu tahu nggak kenapa aku nikahin kamu? Aku tuh gak butuh uang kamu. Aku tuh banyak ya yang uangnya lebih banyak dari kamu, tapi enggak. Aku tuh pilih kamu karena kamu tuh penyayang. Aku tuh minta kasih sayang sama kehadiran doang. Udah cukup. Terus gue bilang kayak, ini am I wrong? Teng dudung teng. Oh. Am I wrong? Udah gitu ada suami-suami lain di belakang gitu. Oh iya. Am I wrong? Ada ya yang gini. Iya, ada am I wrong gitu. Ada suami-suami lain support gitu kayak.
Lu nggak sendirian kok. Lu bertanya am I wrong? Itu lucu. Nggak cuma satu, tapi ada am I wrong? Ada paduan suara. Ada gitu belakangnya segitunya kan dia. Yang bapak-bapak gitu. Jadi ya, kan kayak, gitu. abis itu kan am I wrong? Am I wrong? Oh iya 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 iya. Itu jawaban kita. Iya iya iya. Begitu doang. Emang begitu doang. Ya aku salah lagi, blame me, salahin aku. Aku hypernya nggak bagus. Jungle-nya diambil terus sih, nggak dijagain. Padahal kan kalau nggak diambil tuh buat aku, demi kalian. Iya kan. Biar aku kill terus kita menang. Iya, ceritanya kan itu kan base tinggal segini. Betul. Ya kan. Tapi aku nggak lihat kalau ada Zilong respawnnya tinggal 4 detik. Kan aku tebas-tebasin saja. Cuek dong. Cuek ya kan. Cus. Terus tiba-tiba Zilong ulti, larinya cepet kan. Lari. Terus kayak dicolok, dibanting belakang set gitu. Sedangkan aku lagi hero terakhir, yang lain lagi juga pada respawn, lagi berapa detik, 40 detikan, soalnya late game kan. Late game kan berarti kan susah banget kan. 50 detikan lah pokoknya. Susah banget itu game tuh udah deg-degan ya itu bawaannya. Habis itu si Zilong ini tuh sendirian aja gitu, habis nyolok gue, banting, set gitu. Nggak tahu kenapa kok habis di ulti Zilong tuh kayak, kok gitu sih? Gitu kayak. Iya. Kasih kesempatan gue ngelawan, terus dia lari gitu kan, dadah gitu kayak. Lol, wak. Iya. Udah habis itu comeback, udah gitu aja. Defeat. Iya. Gue udah mau kasih kemenangan nih buat kita semua. Ayo kita menang kawan-kawan. Iya. Am I wrong lagi tuh. Tiba-tiba dia bangun. Maksudnya kan cerita gini kan kayak maksudnya tuh banyak banget yang hal-hal yang sebenarnya tuh susah dan gak ada jawabannya, tapi kita mencoba gitu. Maksudnya gue tuh di sini ngerubah juga, nggak apa ya Ustaz. Gue juga ngerubah kayak, ayo dong, lu jangan semata-mata yang lu lihat tuh langsung lu judge. Iya, langsung gitu. Kayaknya enak nih, kayaknya remeh. Iya, gitu. So me. Iya, ya cewek gitu mah gampang buat dinikahin. Memang gampang dinikahin, ngejalaninnya yang susah. Itu betul banget. PUBG ya Allah, yang gini nih. bener banget. PUBG yang gini kenok tau nih. Bener. Itu lu yang suka ngomongin, tapi nggak mau ngejalanin. Bener. Sama kayak nonton Mobile Legends gitu, gue mah padahal Makabura gue bisa tuh lebih dari itu tuh gitu. Masa sih dia yang jago, apaan gitu dong, gue juga bisa. Pas jalanin, wah Suneo, aku harus gimana nih, tenang saja Giant, ini ada martabak. Anjing tuh Giant. Tonteng, sabar. Iya. Ya, tapi dari intinya apa yang kita coba buat sampaikan adalah sebenarnya gue bener emang pengen nyampein sih kayak gitu. Jadi benteng mekanisme, defense mekanisme itu sama kayak Land of Dawn. Jadi kayak mungkin pernikahan teman-teman atau yang maksudnya yang hidupnya tidak ada resiko dan tidak ada apa segala macamnya, ya pasti ada resikonya. Cuman kayak untuk sedikit lah. Ya maksudnya, tapi kalau misalnya lu udah ngambil resiko buat menjadikan seseorang perempuan menjadi pasangan lu dan dia punya trauma yang sulit untuk disembuhkan, itu bukan The Sims lagi, itu udah jadi Land of Dawn. Betul. Mereka punya tower gitu yang ibaratnya kayak ketika kita menang war, kita kena tower hancur. Ya kan? Hancur nih. Kita ngancurin tower, war kalah. Karena nggak semuanya ikutan. Satu gitu. Kan ada yang satu ada yang itu. Iya. Tapi frekuensi padahal. Tapi kalau lu punya ketemu sama cewek traumatis adalah itu kayaknya draft pick musuh tuh kayak Bane, terus Faramis, Luoyi, Argus, sama Sun. Iya. Siap. Jadi mereka cuma farming sebentar sampai item jadilah tiga item jadi, terus tiba-tiba Luoyi ngeluarin lingkaran yin yang langsung ke markas. Argus kan door, ayo kurangin darahku, lalu ulti full lagi, door 5 detik, door set baru mati. Intinya adalah ya itu nggak ada jawabannya dan nggak ada yang bisa tahu gitu. Kalau lu memang mungkin ngerasa hidup lu dengan pasangan lu fine, nggak apa-apa, kita cuman bisa jelas kan, bener lu, keren banget, oke deh, gokil deh lu, keren. Tapi gitu. secara tidak langsung ketika lu ngelihat sekarang kayak kondisi gua baik-baik saja, apa mungkin lu lihat Bimo baik-baik saja, lu bisa belajar dari situ, maksudnya kayak, oh iya ternyata mereka ngelaluin hal yang memang tidak kita alamin dan itu lebih parah, mereka aja bisa nyelesain masalahnya, berarti kita juga lebih bisa gitu. Apa gue harus kontenin apapun yang terjadi di dalam hidup gue? Apa gue harus menjadikan semua kekurangan gue untuk menjadi AdSense? Jangan, nanti lu tiba-tiba konten lu ngeprank Cio. Gitu.
Cul lagi naik sepeda, terus kayak bautnya lu longgarin, terus Cul jatuh. Gitu, terus kayak, Om Bimo jahat, gitu. Iya. Kamu sih, nggak subrek. Nggak semua kali, Us. Iya kan, gue hanya ngasih contoh doang. Lu ntar lu punya prank kayak gitu, maksudnya punya konten gitu, nggak jauh-jauh. Iya. Gitu, paling gitu. Paling kan komennya aja gue udah tahu tuh pasti apa. Ya gitu, tapi emang Pertama susah. kalinya Cio ketemu Valerie. Wah. Sedangkan, ini gue cerita gue aja ya. Dulu tuh gue nggak tahu tuh harus bikin konten apa. Gue nggak tahu tuh gue harus berlabuh di mana. Gue nggak tahu tuh cara ngadepin brand gimana. Cara langsung datang dengan celana 3/4-nya gue. Gimana sih Om kita disuruh ngapain? Nggak tahu. Lah dia ketemu ya. Iya, rumahnya deket sih. Kali nggak tahu deh. Kayak gitu. Ya. Kita tuh ya yang memilih hidup dengan maksudnya pasangan. Karena gini, mungkin salah satu hal yang bisa merangkum ini yang kenapa kita akhirnya milih mereka karena ini. Kita tuh tahu rasanya disepelein orang, diremehin orang, diinjek-injek orang, terus ada yang rela bantu kita itu. Itu kan. Ya itu memang jawabannya. Ya lu juga bertahan sama Eren juga karena lu ngerasa kalau lu sama cowok lain lu pasti bakal dibrengsekin lagi kan. Cuma lu yang bisa. Gue pun juga kalau mau sama cewek bisa aja gue porotin. Betul. Bisa aja panjat sosial. Betul, iya. Maksudnya itu hal yang paling arogan dan kita sedang ketika ini masalahnya datang ya kayak apa ya, berarti kayak lu arogan sih lagi ya. Lu gitu. sih jangan gitu dong. Ya, si baru lu. Kan gue gitu doang. Iya. Terus gue bilang mikir kayak akhirnya semua masalah-masalah itu kayak meruntuhkan arogansi gue dan akhirnya setelah kayak gue berjalan ya gue 5 tahun nikah jadi kayak Bun, aku tuh nggak bisa terus-terusan jadi orang yang membahagiakan lu. Coba cari kebahagiaan lain di luar sana. Berhobi lah, berteman lah. Apapun just being you. Iya, jadi sampai rumah. Yang lu belum pernah, yang lu nggak tahu. Betul. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa selesaikan bersama. Ada yang kayak cuma sekedar ngobrol sama teman itu cukup. Gitu. Betul. Jadi lu nggak usah bawa kayak. Bukan berarti kita tidak ngomong sama dia tuh dia tidak bisa nyelesain masalah. Bukan berarti kita tidak peduli gitu. Enggak. Ya masa sih nggak peduli. Karena kita juga tetap bisa ngadepin pasangan kita yang traumatis karena kita banyak dibantu moral sama cuma sekedar ngobrol sama teman-teman kita. Jadi kayak sih sekedar buka DM semangatnya Bang selesai. That's it. Itu nggak banyak yang tahu Nyet. Iya. Terus kayak bang, yang kayak bang gue mau cerai sama bini gue, cuman kayak gue nonton bareng konten lu yang ini segala macam terus kayak aja iya ya gitu. Jadi ini ada teman dekat gue, ada teman dekat gue. Ya ibaratnya dia dari followers lah. Terus akhirnya jadi temenan. Sering main game bareng di PS segala macam. Dia bilang kayak, "Us, gue mau ngasih lu Gundam Barbatos ya ke rumah." Gitu. Kenapa gue bilang? Kenapa gitu? Ya Us, selama ini gue cuma ngerasa kayak hidup itu soal kerja gitu. Dia background istrinya sama dia biasa-biasa aja gitu. Terus kayak gue ngeliat istri gue gini-gini segala macam, gue banyak hal yang gue tutupin gini. Di sisi lain gue jadi stres, gue nganggap dia jadi orang bodoh, jadi kayak percuma lah gue ngobrol sama lu. Iya kayak iya lu nggak bakal ngerti lah maksudnya apa di kerjaan gue nih, gue juga malas ngejelasin dari awal kayak nggak punya stamina untuk ngedidik istrinya lah. Pas begitu gue coba gitu kayak keluar lah gitu kalau dia ternyata selama ini pernah ngalamin pelecehan kayak gitu-gitu ya. Yang gitu-gitu segala macam. Makanya dia sama maksudnya sama suaminya dia kadang-kadang suka kayak aduh, gua nggak bisa deh. Iya, kayak gitu. Gua nggak bisa terlalu total nih sama lu soalnya gua pernah diperlakukan gini sama laki gitu. Aja ya. Iya, gitu. Jadi kayak setelah dari situ kayak mereka eksperimen dalam seks, terus kayak apa segala macam dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Oh jadi lo karena gue tahu lu suka Gundam Barbatos jadi gue kirimin ini gitu. Jadi secara nggak langsung mungkin yang gue sih nggak tahu, kita cuma ya dibilang orang umbar aib sendiri lah gitu. Cuman balik lagi sih gue rada nggak suka itu sama orang yang kayak lu kerjaan lu nyebar aib doang.
aib tuh kan balik lagi ke orangnya yang nangkep ya. Betul. Mau itu sebagai pelajaran yang tidak bisa diambil dan tidak ada di mana-mana, atau lu sekedar tumpeng aib bodoh nggak tahu, malas pengen beli Three Kingdom. Itu urusan dia gitu. Betul. Cuman balik lagi maksud gue adalah karena pada dasarnya kita tuh nggak bisa bikin anjing. Karena pada dasarnya kita tuh kan nggak bisa bikin senang semua orang kan. Betul ya. Mau sebaik-baiknya kita pun di mata orang, seenggak tatonya kita deh, tetap aja pasti ada sedikit segelintir ya kayak gue sama dia enggak. Tanpa tahu, tanpa nyari masalahnya apa, kenapa dia bisa seperti itu. Sebenarnya nggak masalah. Cuman ingat juga kita juga punya masalah yang nggak bisa diselesain secara kelar. Iya, karena gitu kayak ya salah satu caranya gue nulis banyak di caption gue kayak gue ya tahun 2017-an lah, 2017. Termasuk support itu kan. Itu termasuk cara gimana, soalnya kayak gue walaupun gue kerja gue masih meluangkan waktu buat nulis ini buat lu gitu. Dan kadang-kadang dia tuh kayak nggak paham gitu loh, karena bentuk rasa sayangnya seorang laki-laki tuh menurut dia nggak gitu. Dia tuh tidak bisa. Ada yang kayak gitu. Dia tuh tidak bisa memahami yang namanya bentuk sayang dalam kata-kata, bentuk sayang dalam kiasan, bentuk sayang dalam bentuk kayak cuma sekedar meluangkan waktu. Up dikit doang. Nggak bisa. Jadi emang harus yang lu ngobrol sama gue, entah gue ngerti atau enggak, lu terus ada sama lu, ada sama gua terus 24 jam, gimana iya kayak gitu sih, kayak gitu bener-bener. Itu yang ngebuat gua kayak ya memang gua hadir untuk keluarga, untuk lu maksudnya, cuman di sisi lain kan gua paham kita berkeluarga tuh untuk apa, gua paham. Gua tahu kalau duit kita tinggal segini tuh gua paham gitu, tapi yang tolong juga gitu loh maksud gue kan. Mungkin betul. Kan ada juga tuh orang-orang kayak gitu yang kayak masih meraba kayak gue juga sekarang sama bini gue juga yang kayak dari awal sama-sama batu, tapi sekarang bini gue udah yang mulai berani buat story juga, mulai bikin konten, ada YouTube channelnya juga, mulai apa-apa itu kan. Maksud gue itu tuh proses yang lu nggak tahu lu belajar di mana kayak gitu loh. Kayak problematika itu kan salah satu terapi gue ke bini gue untuk dia tahu kalau sebenarnya nih kerjaan gue kayak gimana gitu. Maksudnya kondisinya pasti kita syuting pasti malam gitu. Terus kayak suatu hari gue kayak, Bun ayo Bun kita syuting problematika. Kayak aku ngantuk ya, aku capek ngurus jam gini seharian kayak. Iya, aku kan pengen, kan kita dari awal salah juga. Iya, tahu ya, capek. Iya betul. Ya. Kan kita dari awal udah ngomongin ini. Kamu pengen tahu kerjaan aku seperti apa? Kamu pengen tahu apa yang aku laluin tiap hari itu seperti apa, mikirnya kayak gimana, prosesnya seperti apa. Kau pengen tahu, kamu selalu iri dengan teman-teman aku yang kok kayaknya seneng yang ngobrol sama kamu, tapi kalau kamu ngobrol sama aku tuh kayak nggak nyambung gitu. Dalam hati gue, bukan nggak nyambung, cuman emang background kita beda, jadi kayak nalarnya, landasan logikanya jadi nggak sama. Gimana gitu. sih, nggak kan takut banget deh. Betul, jadinya saya coba buat bangunin kayak Bun, ayo yuk kita bikin konten. Aku capek gini segala macam udah. Ya mungkin saksinya ini bocah-bocah inilah gitu yang udah mau berapa tahun aja kayak udah duduk terus mukanya manyun gitu, Bun, atau jangan bad mood kayak gitu. Kamu tahu kan rasanya ketika aku lagi ribut sama kamu, terus habis itu aku syuting, aku harus ngehibur orang. Apalagi hibur aku harus bikin jokes. Aku ngerti sekali. Aku harus bikin jokes. Aku harus respon aku harus peka kalau misalnya teman ngejokes, nangkep, nambahin, poles, iya, gitu. Kalau teman lagi kurang kita tambahin, ya maksudnya biar masuk dong. Atau enggak kita ngejeblos bareng sama-sama nggak lucu gitu. Sama-sama nggak ngerti juga kadang. Iya, kayak gitu. Terus jadi kayak, ya jangan samain aku sama kamu lah. Ya nggak gitu. Ya emang nggak nyamain aku sama kamu. Nggak ada yang mau nyamain juga. Kan lu pengen tahu gitu. Akhirnya dia ke atas gitu kayak, kenapa Bun gitu kayak, ya jangan gitu atuh ya, maksudnya aku kan juga capek gini. Tinju dibalas tinju. Kakek Bunsin gitu. Soalnya sama kan gue sama dia kan. Oh iya benar. Kakek Bunsin. Aduh. Kan kamu yang menginginkan hal ini. Kenapa tiba-tiba di pertengahan jalan ini kamu tiba-tiba tidak ingin menjadi aku? Emang dari awal kan bukan jadi aku tapi untuk mengenal duniaku gitu. Iya betul. Akhirnya, dari awal tuh. Akhirnya kita berdua nangis di atas. Terus kayak kita ya udah kita syuting ya. Iya maafin Bunda ya Ayah ya gini ya maafin Bunda tuh. Kadang-kadang Bunda tuh susah ngelawan diri Bunda yang dulu gitu. Susah ngelawan ya ibaratnya defense mechanism itu udah sistem kan. Udah sistem. Jadi kayak pokoknya gue gini gitu. Iya, jadi kayak ini tuh trauma itu. Iya, traumatis itu kan
ngebuat mereka punya itu kan, sistem itu kan buat melindungi hati mereka kan. Jadi kayak iya niat aku tuh nggak gitu ya, cuman nggak tahu kepala aku tuh ngomongnya lain gitu, yang gitu-gitu segala macem. Oke lah. Trauma-trauma gitu. Iya, udah beres nangisnya, bla bla bla, duduk di sini mata sembab. Besok udah syutingnya, udah gua ke atas lagi udah. Oke. Iya. Iya kayak gitu. Jadi ya gua banyak hal yang emang harus yang apa ya, benar ekstra hati-hati gitu kan dengan background. Cuman ada kenyataan yang harus kita omongin, walaupun memang dia akhirnya nerimanya kayak, kok lu kayak gitu sih ngomong sama gue, tapi memang ini nyatanya gitu. Begitu. Jadi memang ibaratnya memang begitu. Iya. Kan sudah iya. Karena kalau sudah iya kan berarti yang mbok ya. Hah? Sneo. Kan ibaratnya gini, kayak kita nih adalah orang yang paling, misalkan kalau ada ketemu masalah, ini kita hidup normal. Oke. Ya walaupun kita orang aneh. Tapi iya, gua akuin gua aneh banget sih. Iya, tapi apa yang kita jalanin, kita rasa sakit kita telen, kita diinjak orang terima. Nggak masalah. Karena kita nganggap itu sebagai sebuah proses kan. Betul. Tapi nggak ada yang ucuk-ucuk langsung. Iya. Gitu tapi untuk orang-orang traumatis, mereka terbiasa untuk kayak, karena mereka takut menghadapi realita, jadinya mereka sering lari kan. Iya. Sering lari dari masalah, kayak mencari. Nggak tahu. Iya, nggak tahu, gue nggak pusing gitu. Capek. Iya. Ini ngingetin gue gini segala macam, pindah lagi sampai satu saat ketemu seorang yang cocok buat lu, yang sayang sama lu memperlakukan dia sama seperti cowok yang sebelumnya, padahal dia emang bener-bener sayang sama lu gitu. Ya gue pun ngakuin kayak, akhirnya istri gue juga ngakuin kalau kadang-kadang yang muncul di kepala dia itu bukan kesalahan gue. Tapi kesalahan cowok sebelumnya. Dengan cerita dia sendiri, dengan iya. Jadi kayak gue bilang, apaan sih lu gitu. Padahal niatnya bercanda. Di kepala dia tuh kayak, itu gue sering tuh kayak gitu, debat-debat kayak, apaan sih lu norak banget. Apa aku norak? Apakah aku ini? Apakah aku deserve? Ya Allah, jangan kejauhan. Jangan kejauhan, ini bercanda. Bercanda. Nggak mungkin nggak pernah nonton konten saya. Betul. Saya kan full of bercanda nih. Gitu. Memang gitu, karena mungkin si bini gue tuh mungkin dulu sempat ngalamin apa kayak prosesnya kan, maksudnya kan ya udah ngandung pada saat itu, tapi masih nge-DJ juga, masih ngejalanin kerjaan juga. Menurut gue kan itu sesuatu yang tough-nya tuh yang nggak semua orang bisa. Dia harus ngelindungin dia dari omongan orang. Dia pakai jaket, lu bayangin DJ pakai jaket, aku enggak kok. Iya. Gitu lah. Maksudnya kan banyak proses-proses yang sebenarnya juga bini gue lewatin juga, dan gue juga. Dan apalagi kalau lu dalam kondisi mengandung dan sendirian, terus kayak lu semakin tebel benteng lu semakin nggak mau disakitin, karena fokus gue adalah kerja dan nyelamatin nih bayi gitu. Gitu. Itu bini gue kayak gitu. Itu salah satu. Itu makanya jadi keras banget untuk kayak. Buat kayak gue deserve nggak, gue pantas nggak ya, gue bisa nggak ya kayak lu udah kayak gini, gue nggak mau nah kayak gitu. Ada tuh hal-hal gitu. Sedangkan kalau kita omongin baik-baik itu sebenarnya bisa ujung-ujungnya kan balik lagi ke gue sama bini gue lagi. Tapi kadang Iren tuh masih kayak, gue nggak tahu nggak ngerti gue ada apa-apa gitu, kayak nggak mau nanya, ntar cuma diceng-cengin atau gitu. Bahkan di balik ceng-cengin itu kan, ayo lu nggak usah takut, gue bisa kok ngebantu nih kayak gitu. Cuman ya kadang namanya perempuan kan ya, aku tidak gitu. Iya, ngerti. Maksudnya banyak proses yang kayak gitu, dan nggak mungkin juga kita jabarin. Dan kadang-kadang kalau misalnya kayak perempuan cerita sama perempuan lain, kayak misalkan mau cerita kayak, gue takut dia mandang gue gini nih. Itu. Dia cerita sama cowok, dia bilang dia takutnya kayak antar cowoknya ngerasa gue bisa lagi. Gue gampangan lagi. Jadi kayak aneh. Daripada gap itu juga sebenarnya nggak ada jawabannya, Betul. Nggak ada. Kapan aku bordernya segini supaya dia nggak begini? Lah, dari mana? Iya, nah itu karena dia jadinya karena takut disakitin entah sama temen cewek dan temen cowok gitu. Lebih baik diem biasanya. Lebih baik diem, dan bentengnya makin tebel. Bentengnya makin tebel sama sekali gue dulu. Dan jangan salah lu ya, semakin tebelnya benteng tuh semakin diri dia nggak salah. Kenapa? Karena dia rasa dia sudah berhasil survive dengan cara ini. Ini gue, lu diem jeng, nggak salah sebenarnya. Cuman, ya balik lagi lah. Yang mau masuk ke hati lu tuh yang bener-bener ini loh, kayak ini taruhannya nggak cuma sekedar main-main lo. Iya, bapak gua nggak kaya loh ini. Bapak lu nggak ada. Nggak ada anjing. Si ada tuh adek. Bapak lu kaya. Siapa? Kaya hantu. Gue
masih lupa loh dia siapa anjing. Lupa gue dia. Dari tadi sempet terlena dengan pertemanan ya. Iya, taunya dia anjing. Lupa Kan bangsa. Lupa dengan job desk saya sehari-hari ngapain ya. Iya, lupa gue bangsat gua. Gitu. Ya jadi kayak ya yang akhirnya yang setahun pertama itu Bim, jadi bini gue setahun pertama itu bini gue itu masih ngikutin suara-suara di kepalanya untuk melindungi trauma-trauma dia maksudnya ya, kayak bisikan-bisikan kayak udahlah cowok kayak gini mah ada lagi ntar, ya udahlah lu mau berlaku seenaknya juga dengan trauma dia itu ya. Lu tuh udah punya masa lalu yang bisa lu pakai sebagai tameng. Dia pasti padahal sebenarnya kayak niat gua tuh bukan buat nyakitin lu, kok lu malah ngasih tameng berduri ke gua gitu. Jadi kayak malah jadi kubu-kubuan, malah jadi lu gua nggak usah lu nggak usah ikut campur gua bisa. Iya. Sedangkan dari kita tuh kayak enggak, gua tahu lu bisa. Ya udah kita bantu yuk, jos gitu biar cepet. Betul. Gitu. Tapi misalkan kayak dia usaha apa terus kayak oke, dia kan harus ngerasain hidup normal dulu nih kan. Jadi gimana rasanya nerima rasa sakit. Ya. Kita nggak ngerasa ini kita superior ya? Enggak. Tapi ada beberapa hal yang di hidup kita kayak kita terima rasa sakit dan kita terus jalan. Bodoh. Iya bodoh. Karena kalau gue diem aja berarti orang yang nyakitin gue menang. Dan gue nggak mau banget bikin menang. Gue mau mematahkan semua itu. Iya. Gue bisa. Karena kita terbiasa seperti itu, dan buat mereka kan kayak gitu kan kayak enggak, gue takut sakit nih, gue ngindar aja gitu. Iya, gue kabur. Iya. Gue nggak tahu, males. Jadi setahun itu tuh gue berkutat dengan memorinya dia, traumanya dia, segala macam. Terus kayak dia secara tidak sadar menyakiti gue dengan caranya yang dia kira tuh untuk melindungi hatinya, tapi dia juga nggak cuma melindungi hatinya. Iya kayak gitu. Tapi juga melukai hati gue. Iya, gitu. Sama Iren juga gitu sih sebenarnya. Terus kayak versi light lah gitu. Itu tahun pertama. Oke. Tahun kedua dia sudah berubah. Jadi ada satu momen yang dia bilang kayak makasih udah hadir, terima kasih sudah bertahan, terima kasih udah gitu, kayak terima kasih atas solusinya. Jadi selama ini gue suka ngasih solusi, dia ngasih solusi. Tapi ternyata solusinya dia itu ada bagian dari solusi gue. Tapi pengen dia yang diikutin. Itu ada. Nyampe. Karena kalau dia nggak diain, jatuhnya kayak kita nggak setuju sama lu. Bukan nggak setuju. Bu lah. Kan gue udah biasa mikirin bapak, ibu, adek, temen, saudara nih, ya kan? Iya. Yang harus gitu kan? Yang harus ayem gitu. Gitu bahasanya ayem. Sambil hidup berjalan, sambil cari nafkah gitu. Jadi terbiasa multi solusi buat ini segala macam. Selalu ada dari kita gitu. Kita kan udah biasa kan. Betul. Gitu kan. Jadi kayak maksud kamu apa sih? Kok kamu tuh nggak pernah dengerin aku, solusi dari aku? Gini ya Bun, solusi kamu itu sudah ini. Kan aku ngomong gini, untuk menyelesaikan masalah ini gini-gini. Ini solusi kamu bukan? Iya, tapi tetap aja yang dipakai solusi kamu. Kayak gini misalkan gue, si Iren bini gue itu kan jarang gue ajak-ajak nongkrong sama teman-teman gue kan. Gue tuh mikirnya kan karena satu mungkin obrolannya beda. Betul. Atau lu lagi sibuk apa si bini gue nih, nanti takutnya nggak nyambung malah wasting time segala macam. Meskipun gue nggak ada tujuan buat ada apanya kalau nongkrong gitu. Tapi gue tuh lebih jarang ngajak dia karena menurut gue lu tidak akan masuk dengan obrolan itu gitu. Lu tuh tidak bisa disalahkan juga mereka yang di circle gue tuh yang tidak melewati seperti kita tuh nggak bisa disalahin juga. Cuman daripada lu ikut dan cuman wasting time kayak cuman gitu lebih baik lu di rumah aja gitu. Aku pengen deh kayak kamu sama teman-teman kamu bercanda-bercanda kayak tapi gitu. Keluarnya gitu. Ya ajak gue nongkrong dong, mantan lu aja diajak terus tuh. Justru karena dia bukan mantan gue, ngerti kan? Makanya gue nggak gituin gitu loh. Karena lu istri gue. Iya, udah istri gitu loh, udah bukan pacar lagi. Ngapain ikut gue yang cuman sekedar hehe dengan jobless gue yang namanya masih punya temen, ya udah. Masih ngomongin Vespa, chatnya warna hitam doff apa hitam apa. Dia kan ngapain gitu loh. Nah, tapi dia nangkepnya tuh kayak dulu aja diajak, dulu aja kemana-mana all out banget ini segala macam. Sekarang disuruh di rumah mulu. Ya Allah bang, bukan gitu. Jadi kayak, nah itu kan berarti kan harus jelasin lagi. Kamu gini itu kan prosesnya kan, dibalik konten cringe, karena konten cringe adalah sebenarnya terjadilah sebuah tempat refreshing itu ya Bim ya. Iya. Konten cringe itu ya buat refreshing ya Bimmu aja. Karena abis itu subrek. Pakai armor Iron Man lagi dia tas. Aku siap damage jebret. Apalagi sekarang momennya di mana gue lagi Netflix sama bini gue tuh di tengah Oliver tuh tiba-tiba dar.
mencret, kentut. Belajar di mana, tahu dari mana gue gitu. Akhirnya hahehe. Akhirnya kalau ada anak di tengah kan berarti kan ya ada polisi tidur kan berarti kan harus ke situ kan, harus lewat dong. Masa ya polisi tidur kita diem kan jangan dong, kan tidur. Iya. Alih-alih jadinya apa? Silent mode berarti kan? Iya betul. Silent kan, berarti tiba-tiba cus masuk Pak Eko, terus gitu, gitu doang. Ya gimana gitu? Itu hal-hal baru yang gue baru lewatin sih, Us. Itu seru banget. Ya apalagi yang lu omongin soal tongkrongan juga itu terjadi sama gue, jadi kayak misalkan gue pengen jadi temen lu yang bisa ngobrolin apa aja bla bla bla, terus kayak gue ya udah oke, gue coba buat kayak saya lu. Bahkan gini, mumpung gue inget, bahkan nih ya, kadang tuh gue lagi ngobrol sama circle gue, yang emang gue pengen ngobrol aja, tapi mereka tuh masih, Bim gimana YouTube lo, gini, apa, gila subscribe lu banyak banget, Nyet, kayak gitu. Sedangkan dari hati gue tuh, Nyet, jangan suruh gue kerja mulu dong, Jing. Jangan suruh gue stand up comedy mulu dong. Gue cuma mau ngobrol doang nih. Ya udah, lu mau ngalor ngidul, lu ngomongin si cewek mana yang lebih apa, terserah lu deh. Yang penting gue cuma, oh iya seru ya, lihat cakepan mana. Paling gue gitu doang. Gue cuma butuh itu, tapi karena kejebak sama, nggak tahu ya, mindset mereka kali mungkin ya. Lebih mau gue harus inilah gitu. Tapi kadang tuh gue pengen yang bener-bener pengen nongkrong kayak gini lah gitu. Ya udah, meskipun dikontenin, sebelum konten juga gue ngobrol udah lama kan. Nah gue tuh butuh yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Bukan yang Bang Bim keep enjoy aman VVV trending. Gak usah. Aku orang. Aku masih butuh gimana sih? Gimana? Kalau lu gimana sih? Gue gini Bim. Ya udah. Pokoknya intinya tadi kita sebelum ini juga udah sharing banyak gitu, dan ini ada bagian yang sudah kita trimming lah ya gitu, bagian-bagian itu. Jadi kayak untuk yang bercanda itu juga sama kayak gue bilang kayak, wih masakan lu, buset ini mantep banget nih, pasti nggak enak. Ya, bercanda doang maksudnya kan. Padahal kan bercanda aja. Soalnya masakannya selalu enak. Masakannya selalu enak. Terus kayak, ya udahlah besok kalau ngomong masakan bini gue nggak enak. Iya, terus kayak dia nonton tuh. Cuman kan gue ngasih gestur kayak pasti tidak enak gitu. Maksudnya gue bercanda gitu. Kayak kita kan daily tuh begitu, daily consumer kayak gitu. Tapi kan oke lah, aku nggak masak lagi. Dan bersih tuh dapur. Sorry. Katanya kamu mau bercanda kayak aku ke teman-teman aku. Gitu tapi kamu tuh tahu nggak sih kalau misalnya aku tuh bangun pagi ke pasar beli sayur gitu-gitu. Terus kayak aku akhirnya masak, terus Cio bangun, aku juga harus nyiapin Cio. Gue kayak katanya mau cari temen. Ya, pakai armor lagi, pakai aku siap banget, jam berapapun aku ready lah. Ini udah gitu durinya ke dalam lagi, emang berdarah gitu. Berasa ditombak Moskov gua. Dan aku bangga, anjing, iya bener. Bener deh, gua lagi jalan, lagi biasa gua nih, pulang war, mau recall, nyari bus gua lagi mau. Iya bener. Shoo. Asik. Ngisi darah, perang lagi nih, masuk line lagi kan. Let's go. Set, masuk bus, serosong. Jangan gitu atuh, kan gue nggak bisa lihat itu akan datang. Kan nggak kita nggak pakai map hack juga gitu. Nggak kita ready Pak, kita ada kok, bukan nggak mau kita mau gitu loh. Nah hal gitu tuh yang awal-awal gue bahkan masih pacaran sama Iren tuh yang kayak anjing lu tuh kayak gini ya, iya gue kayak gini gitu. Ternyata setelah gue selesai pacaran dan gue udah nikah, itu ternyata tuh lucunya tuh nggak dipakai tuh pacaran Us. Karena kan orang biasanya kalau masih pacaran masih, oh lu gue banget, lu banget, manis lu apa sih. Nikah hari pertama, anjing gue baru bangun cetok ketendang catokan, apa-apaan anjing. Yang kayak gitu-gitu loh. Iya. Itu lucu. Jet lag. Iya, itu kan proses kayak apa milih horden. Iya. Gue mau yang ini aja, enggak mau ini aja. Lu itu kan bibit-bibit. Sebenarnya kalau lu nggak pinter buat balikin ya, itu kan jadi hal yang nggak penting, tapi ya lu harus terima itu. Betul, karena itu bagian dari apa konsekuensi lu gitu yang lu udah lu pilih. Ini dongker berapa ya, beda 300.000, nggak mahal. Sedangkan gue dulu ingin banget punya horden kayak gitu, contohnya kayak gitu. Itu hal-hal gitu tuh lucu. Ya kayak misalkan tadi aja kayak tadi Bunda datang ke situ terus kayak gue ceritain kan, Bun, lu inget gak Bun? Dulu pernah ngambek gini segala macam. Iya. Ketawa-tawa kan dia kan, maksudnya memang waktu kita jalan itu beratnya parah. Astagfirullah, itu kayak anjing gue kok kalau dipikir kok gue bisa ya lewatin itu gitu kayak. Ya, bener. Kok gue nggak gila ya gue ya? Iya, kok gue nggak gila gitu, dan dia juga nggak gila gitu di posisi itu kan gitu. Sama, karena kita kok bisa ya gitu. Iya. Bikin perahu lu tadi kita bahas hal yang gitu kan, yang sensitif kan gitu. Malah ketawa gitu, wow. Cuman memang ada sisa-sisa
traumatis zaman dulu gua akhirnya perang sama dia selama 2 tahun itu, yang sampai sekarang masih terjadi di sini. Gua kan orangnya sangat cuddling sekali dulu. Dengan pacar-pacar gue, dengan gue sangat cuddling sekali. Jadi kayak kalau gue pacaran sama dia, ya udah gue tidur ya bareng, kayak ya udah barengan aja gitu. Gue nggak bisa as pokoknya gitu. Betul. Deh. Ya paham gue. Kayak channel gue dan nama gue. You as. Bantu banget, padahal gue yang tapi gue yang bantu. Iya, jadi gue orangnya cuddling banget, cuman gara-gara dulu tuh karena gue takut banget gue nyenggol dia, terus gue daripada sakit hati, yang dia tiba-tiba kayak nganggap gue orang asing gitu. Gininya gue ya gitu. Jadinya gue tuh sering banget menghabiskan waktu tuh di sofa. Main PS, ketiduran, sampai tidur di sini, terus kayak besok kerja gitu. Jadi gue banyak mengulang waktu gue di sofa karena gue juga pengen ngejagain hati gue biar lu nya juga nggak kaget, dia pun nggak kaget. Dan gue juga kayak ngerasa kayak proses healingnya. Karena gue juga harus mikirin healing diri gue sendiri karena gue nggak bisa nih kan, gue nggak bisa. Ini orang lagi healing, kucuk-kucuk lo langsung terus gitu, lu nge-healing, tolong healing gue dong, nggak bisa. Healing, nggak bisa. Nggak bisa cuy, nggak ada. Ntar dulu gitu. Saya juga berdarah gitu. Tolong. Iya. Gitu kan. Jadi kayak ya udah healing gue tuh di sofa main PS dan ya ngapain kayak gue di sini gitu. Pokoknya intinya rutinitas gue di sini. Dan akhirnya dia pun menyadari kalau emang efek dari apa yang kita sudah lalui. Salah satunya adalah ini. Jadi gue tuh malah jadi lu tuh tadi gue ngeliat dulu juga kayak tawa-tawa gitu tuh, itu menurut gue tuh proses yang gila sih kayak gitu. Tapi bisa kan berarti bisa ada waktunya dan gua rasa ya nggak semua rumah tangga bisa begini gitu. Maksudnya ngasih saran, kadang-kadang kita picky nih. Ya makanya lu picky fix baru mau ke situ. Bagus. Jadi kayak kita picky karena aduh kira-kira dia bakal ngerti nggak ya gitu. Itu loh, Gus. Kira-kira masih ada gua gitu. Dia kayak gue ngomong gini dia bisa sakit hati nggak ya? Kayak gue masih ada tuh yang kayak gitu tuh. Gue too much apa memang harus apa gimana? Kadang tuh kayak gitu. Tapi ya emang balik lagi setiap orang kan prosesnya beda-beda. Healingnya juga beda-beda. Happy-nya orang juga beda-beda gitu. Gue sih sebagai partner hidupnya Iren, gue berusaha untuk ya gimana caranya bonding dengan ya apa yang dia mau gue turutin, dengan gue jelasin apa yang dia tidak mengerti atau menghilangkan traumanya, meskipun kalau mau ditelaah nih ya akar-akarnya gua pun punya trauma, kita pun punya trauma. Kita laki-laki juga punya trauma. Jadi kalau gua bilangnya gini ke bini gua. Kayak pas dia udah mulai benar, dia udah mengakui semua gini-gini segala macam, gua bisa dibilang gitu kayak oke, sudah kelar kan? Nah, kan gua habis perang nih buat ngelawan trauma lu. Kebetulan dalam peperangan itu pasti ada yang luka. Betul. Gitu. Nggak mungkin nggak luka. Nggak mungkin nggak. Terus gue bilang kayak, boleh nggak saatnya lu buat recover ke gua, lu healing gua. Sorry ya, gitu. Dan gue coba sebisa mungkin gue untuk tidak ngelukain lu saat proses healing ini gitu. Jadi kayak pas gue lagi di tengah, gue main PS seharian gitu, dia nyuapin gue, dia kayak ayah udah jam 9 pagi loh, kamu nggak tidur. Gitu kayak enggak bun, masih seru. Oh ya udah nggak apa-apa, sok lagi seru ya. Lagi ini tentang apa sih? Gue langsung interest gitu ya. Gue langsung yang wow, different level. Garis nani gitu. Iya benar. Nani langsung nani momen. Iya tahu gue. Iya kayak naninya tuh kayak nani gitu ya. Nani gitu. Ya gitu. Apa nih kayak gitu ya. Terus tiba-tiba ayah One Piece itu tentang apa sih? Kok ayah bisa suka banget sama One Piece? Terus kayak apa nih? Ada udang atau udangnya sold out? Apa? Dulu Anda melakukan ini biasanya terakhirnya ada ngambeknya. Iya kayak gitu sih. Atau Anda di belakangnya ini Anda ada berpikir apa? Apakah ini sebuah tes? Balik lagi. Iya. Ujian kah? Karena gue sudah sering dites. Terjerumus dengan ini gitu, gue kayak gue sampai iya, jadi One Piece itu, tapi mata gue tuh kayak masih belum percaya gitu kayak. Jadi One Piece itu jadi Ruffy itu dia tuh punya kekuatan karet gitu bun. Jadi di zaman bajak laut bla 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 gitu kan. Sekarang bounty. Iya, terus dia kalau misalnya disuruh datang jam 7 dia datang jam 9 karena dia manusia karet.
aku ceritakan semuanya. Udah skip tuh tadi jokesnya ya. Boleh. Terus dia gue ceritain kayak oh gitu. Tapi kalau Bunda nggak baca nggak apa-apa kan. Bunda lebih suka ceritain aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi ketika gue lagi kemana-kemana kayak ya itu nggak mau lihat mainan One Piece dulu kayak. Sampai kayak gitu ya. Woi. Tunggu dulu. Tidak. Tinju dibalas tinju. Pasti. Pakito. Pasti ini. Cobaan lagi ya. Ini pasti ada sesuatu. Ini uji nyala lagi ya. Di bus pasti ada Eudora nih. Ada nih pasti. Tunggu. Ada Eudora nih kayaknya di bus. Saya tidak percaya akan hal itu. Ada Cyclops nih di bus nih. Anjing diem tuh. Atau enggak Lapu tiba-tiba ulti ya kan, bener. Terus skill banting pedang cuma pakai flicker bisa. Jadi pas kita kabur kekejar setun baru door gitu. Mati. Iya, nggak tahu nih. Nggak tahu. Soalnya kan biasanya akan polos. Karena polos. Betul, karena traumatis itu kan jadinya sering ngetes. Iya gitu. Dan kita sudah melewati itu 2 tahun, jadi itu kan berbekas di gue, jadi kayak Iya. Dan banyak hal-hal yang kayak apa sih? Kadang tuh gue dalam hidup gue nih ya, gue tuh ngerasa kalau hidup gue fine-fine aja, gue nggak ada pikiran apa-apa, gue tidak membantu orang, membantu dalam arti ya bikin tenang atau sekedar canda tawa yang mungkin bisa bikin orang itu kayak seru gitu. Gue tuh malah takut. Karena gue mikir ini pasti ada apa nih kehidupannya. Ya. Ini pasti aku ditipu. Oh, jalan nggak ada tikungannya tuh kayak aneh. Gue malah pengen yang tikung dan jurang dan aku emang harus lewatin kayak gitu. Jadi kadang tuh gue kayak pokoknya ini. Tapi kok ini kayak gini, harus kayak gini. Tapi kok ini kayak jalanan India ya yang di ke gunung gitu yang bis yang di tebing gitu. Nggak ada pembatasnya gitu. Emang wah. Yang kayak anytime. Iya, bisa jatuh kapan aja, kita bisa runtuh kapan aja gitu. Nah, tapi gue kalau dalam satu hari gue nggak pusing, bahkan ada momen dimana gue ketemu teman-teman gue tanya salah satu, problem lu apa sih Nyet? Kok hidup gue enak-enak aja ya? Ada tuh gue kayak gitu. Sempat ada momen kayak gitu di hidup lu? Kok gue fine-fine aja, kok lancar-lancar aja semua apa segala macam. Anjing ini sih bener. Iya, lu nggak ada pada punya masalah. Ayo dong, gue mau ikut pusing nih. Karena gue takut ketika gue hidup terus enak-enak aja nggak ada yang dipusingin, itu bakal nanti gue dibayar dengan apa? Iya, dihitung nanti, hayo. Iya. Yang hayonya itu yang kita, yang gitu loh. Yang kayak gitu. Jadi gue tuh setiap hari tuh memang terbiasa dengan kepusingan yang sebenarnya nggak penting, tapi gue udah deh, gue mencoba itu. Ayo kita cari solusinya bareng. Ke siapapun gue. Ada perasaan dari kita saat kita ketemu pasangan kita yang seperti ini tuh kayak yang traumatis dan maksudnya punya background yang wow gitu, yang gokil. Gue tuh kayak bisa kali dia bayar karma gue nih gitu dengan gue nolong. Itu juga ke lu ya, berarti lu ada kayak gitu. Ada kan? Ada kayak gitu. Laki pak. Laki. Maksudnya yaudah kita hadapin deh gitu. Ya, face it, let's go. Ya, daripada ini kenanya ke ibu gue, ke adek gue udah kayak nyampe loh. Karena kita tahu betul diri kita dulu seperti apa. Kita tahu betul kita dulu menilai orang seperti apa. Betul. Ayo ikut. Ya, barengan deh. Jadi gue kadang-kadang kalau dia ngerasa dia nggak berguna apa gimana, gue bilang kayak, ya kalau lu tuh, makasih gara-gara lu gue jadi jujur dimanapun, karena gue gimmick di TV pun lu bilang kayak, lu bilang hidup itu harus jujur, lu bilang hidup itu harus jujur, lu bilang hidup itu harus sama semuanya. Katanya lu bilang lu kalau ke teman lu sama ke gue sama-sama jujur. Sampai itu lu jujur. Sampai nanti ada momen di mana si orang itu, gue si Iren, dan ini sudah kejadian. Kapan pemersatu bangsa lagi? Kalau bisa yang seksi dong ceweknya, jangan yang biasa aja. Meanwhile di luar sana tuh yang kayak, berarti nggak ada pemersatu dong man, berarti udah nggak ada dong kalau udah nikah, berarti family friendly, bro. Bini gue aja memberikan chance, ayo buat. Karena tahu betul, karena gue sudah berhasil menjelaskan, bahkan ke orang tuanya pun, kan orang tua juga nonton. Gitu. It's all about content, gitu aja. Dibalik ini ya pasti ya, nggak gitu, enggak gitu. Bini gue sampai kayak gitu sekarang, kok belum pemersatu sih, udah lama nih, cuman cringe, ini. Ayo dong pemersatu, seru tuh kayaknya tuh, kalau bisa undang. Dia ngomong, gue yang panik. Sampai ada begitu, berarti kan prosesnya itu tidak semata-mata smash sky. Kan nggak gitu doang, masa gue kontenin? Enggak. Ya kayak dulu juga kan di awal-awal gue bikin konten juga kan, gue jarang-jarang bikin kan, karena ada prioritas lain dulu. Ya. Emang, iya. Oke. Ya kan? Iya, memang. Gimana dong? Sampai ada momen dimana, ayo dong buat. Kenapa kok nggak kayak biasanya?
Jangan lapar ya ini itu. Itu prosesnya tuh kayak fuck man. Bun, jadi gini, lu pernah ada masalah nih gara-gara gue bikin begini. Jadi kayak enggak dulu gitu. Nanti mungkin ya. Nanti gitu kalau kayak ayah punya duit lebih kan, kenapa nggak belanja? Sana belanja buat keperluan ayah syuting. Enggak, bunda dulu aja. Enggak, ya dulu aja. Apakah ini memang uang untuk kita self achievement atau ini another ujian cunin? Saya terbiasa melihat samping kanan kiri saya. Itu ada guru Asuma yang sedang merokok. Yang ada Kunoichi juga, ada Yamato yang sudah siap dengan kayu-kayuannya, sudah aktif, siap gebuk 34, 64, anjing 32, 64, 100. Betul. Rasengannya udah bisa belum tuh, dia takut kena muka. Tsunade udah ada tato di jidatnya. Aduh, ayo ini. Jabret, goodbye UN. Aku takut biasanya ada serangan dari belakang nih setelah ada ujian cunin ini kan gitu. Terus takut banget deh. Setelah aku berbelanja, aku nekat saja untuk aku juga ternyata mengetes apakah benar ini ujian. Aku pulang ke rumah. Aku deg-degan. Assalamualaikum bunda. Konohapunku sudah aku coret seperti Akatsuki. Betul. Aku buka pintu. Beli apa aja ya? Nani? Kok ringan? Kok kamu nggak marah? Kok ringan? Ya kan aku udah bilang itu buat kamu. Kok ringan? Kok boleh? Coba lihat, ayah beli apa aja? Ini segini, wow. Terus kayak dia nggak ada harga, cuma kayak gue langsung yang karena gue takut nyembunyiin harga apa gimana. Gue kan ya udah emang di rumah gue emang begitulah terbuka semua kayak. Bun, ayah habis segini. Coba lihat. Ayah kan setahun udah nggak belanja apa-apa. Belanja gini doang nggak apa-apa tahu ya. Maksudnya kan bunda kan nggak perlu banyak baju baru karena bunda kan nggak ada syuting. Ayah kan suka syuting gitu. Bunda suka sedih kalau misalnya itu lagi. Bunda lihat di YouTube bajunya itu lagi gitu kayak nggak diurus istri gitu. Gue kayak iya. Wow, balik lagi tinju, dibalas tinju. Apakah ini sudah saatnya atau memang istriku, ada Eudora di rumput? Istriku memang cewek seksi paling soleha. Betul. Istri pun begitu. Iya. Iren tuh kelihatannya tapi iya dia mengerti sekali apa yang harusnya dengan proses yang dijalani. Cuy. Ayah kok udah lama nggak bikin konten Gisana? Ayo pemersatu dong, masa gitu-gitu aja. Ceweknya gitu-gitu dong, yang lebih ini dong. Yang lebih ini ayo undang aja, 2, 3 undang. Bentar deh, kok malah boleh? Apakah nanti gue ngonten dia ikut juga? Atau dia sudah nggak ada juga, sudah sebegitu percayanya? Atau malah apa ya? Man, it's all about proses cuy, nggak bisa lu instan gitu kayak. Haha, boleh, silakan belanja, enggak. Betul. Kamu sehat, kamu bisa apapun yang terserah, enggak cuy. Semua itu kita mengalami dan memang dengan pilihan kita mencoba untuk memilih partner hidup yang mungkin ada background story-nya masing-masing, mungkin ada yang kayak hal-hal yang emang agak nggak make sense juga gitu. Betul. Bahkan kita sendiri pun sebagai partner belum tentu sanggup buat ngelawan itu sendiri kan. Betul. Belum tentu juga sanggup buat jalan itu semua. Betul. Jadi pesan saya sebelum Anda menilai atau sebelum Anda sekedar gitu. Enak ya, jadi ini enak ya. Ini mantep banget dah itu Bang Bim di-share cakep banget dah dapat Iren. Ya yang kadang-kadang gue tuh jadi joker gue langsung. Yang kadang-kadang tuh bro kena ultinya ini ya. Kena ulti granatnya Beatrix ya. Itu ketika ada yang komentar, iyalah ceweknya cakep, usnya kaya. Bar. Udah jelas mantan lakinya bini gue lebih kaya dibanding gue. Aduh.
Itulah, jadi banyak proses memang yang jadi maksud gue mungkin lu dapat setidaknya pencerahan atau ternyata cuman membuat ini sebagai hiburan. Anjing, gue ngeliat abang-abangan gue bercandaan seru banget deh, fine, nggak masalah. Dengan pilihan hidup lo itu balik lagi ke lo, cuman ini kebetulan versi Uus dan versi gue juga sebagai bintang tamu ya, kok jadi gue yang ngomong sinjing. Jadi yang kayak ya udah gitu, syukur-syukur ada yang bisa diambil. Tapi kalau diambil siap-siap. Tapi pasti bisa. Tapi satu hal pasti yang gue dapetin dari gue nikahin bini gue adalah teman-teman yang lebih edan berikutnya gitu, kayak lu gitu. Dan tiba-tiba gue kira gue bakal ya udahlah, maksudnya kayak gue aneh sendiri kali yang milih bini gitu. Kayak gue doang. Wow. Jadi kayak bikin grup apa kita? Ya, tapi kumpulan laki-laki masokis. setelah gue bener emang jadi suaminya Iren gitu, gue memilih partner selamanya ya, kan buat sama Iren gitu, gue lebih bisa ngeliat orang tuh nggak sekedar balik lagi. Gue pun banyak pelajaran baru yang kita tuh jadi kayak ngeliat orang tuh kayak wah, gitu. Misalnya ada orang nyebelin tuh kayak ya mau gimana tuh, udah backstory-nya juga dia begitu. Iya, yang kayak gitu. Ya jadi buat ngeliat orang, parah sih, Bunda, orang tuh thank you. Aduh. Iya, buat orang-orang itu sebenarnya thank you lah. Itu secara nggak langsung yang ngubah kita dari mindset kita ngeliat orang, kita ngejudge orang, cara ngomong kita meskipun nggak diajarin ya atau beda konsepnya gitu, nggak harus seperti itu. Tapi gue ngeliat orang sekarang kayak anjing, iya gitu, ngeliat. Bahkan ngeliat explore Instagram pun sekarang gue tuh kayak loh, udah sesi bini ya udah, gue malah yang let's go cari uang malah kayak gitu karena dengan ada support juga di balik trauma mereka yang mereka jalanin pada saat itu. Jadi sebenarnya trauma itu nggak bakal bisa hilang, tapi bisa diminimalisir, dipres. Dihabisin tuh, tos. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang tidak semua laki-laki pengen campur tangan untuk mengubur trauma itu. Mereka pengen cuma tahu jadi. Ada. Ada. Ya. Kan kamu sudah maku, urus. Ya lalu gue udah nafkahin, bersyukur kali gitu kayak urus nggak peduli mau kerja LOL nih lol. Makanya kalau misalnya ada yang nanya ke gue juga, bang udahlah jujur aja, lu kalau habis konten namanya lu ngapain, kayak bang udah bilang aja lu habis dari konten dari lah ngapain. Terus gue pikir kayak gini, bro kan gue udah dapet yang cantik dan seksi dan gue tahu masalah dia apa. Terus gue nanti mau ngulangin lagi sama kalau gue nyari cewek lagi pun pasti yang sesuai dengan visual gue dong, yang cantik dan seksi lagi. Nggak mungkin beda jauh kan? Dan gue harus ngadepin hal yang sama. Enggak deh, stamina gue udah gue kerahin di sini biar gue nggak bisa ngasih kesempatan cewek lain buat masuk. Intinya sih itu sih. Malas banget kan harus buat start dari awal lagi. Shit, gitu kayak. Elah. Spray bantal gue tuh kayak bos, baru kemarin nangis gitu kayak. Si nangis lagi nih. Ya. Bang, tidurnya jangan pakai selimut bang, pakai jas hujan gitu. Repot laundry lagi mah, ditanya sama tukang laundry sering banget bu. Kayaknya nge-laundry spray. Emang passionnya dikuyup ya, Pak ya. Sering tempur nih kayaknya di laundry. Biar relate terus. Bercanda-bercanda tukang-tukang biar relate, biar bercanda gitu. Biar gitu. Sering tempur nih kayaknya sama suaminya. Ya bu, berantem. Sorry. Bagus. Kan gitu kan? Iya. Kalian kan bercanda. Ya udah, yang penting mah sehat aja. Habis itu balik lagi. Mau martabak. Wah. Iya bu, ibu baik bener dah. Emang kita laundry di ibu, tapi ibu kasih martabak. Mantep. Lu bisa nyuci baju, cuci tangan juga jago lu ya anjing. Cepet banget lo bisa gitu dari bercanda. Keren ya. Terus ini yang sering terjadi sama gue kalau gue punya bini seksi. Oke. Gue jarang, kan gue dulu kan karena ya gue berurusan dengan dia dan gue harus ya mencoba buat ngasih pengertian segala macam hal di dunia inilah gitu buat dia. Setahu kita itu pun. Versi kita gitu. Sepemahaman kita gitu. Jadi kayak gue tiba-tiba dia bawa dia ke tongkrongan apa gimana tuh kayak anjing siapa lagi tuh Us. Terus gue kayak, Pak Minyo paling bisa kalau ngejok emang. Bini gue bilang, tai, siapa lagi anjing cakep Us gitu. Bini gue, ini tuh fotonya gue kasih lihat. Ya sorry Us. Lu tukang laundry gue bilang, cepet banget. Ini martabak.
Iya, orang tuh. Pokoknya orang-orang nggak punya solusi martabak ya pokoknya. Martabak. Martabak. Ya? Martabak. OTW datang shoot martabak gitu. Main handphone rame-rame. Nggak ngobrol. Tuh martabaknya udah datang gitu. Iya gitu. GoFood. Makasih. Martabak bullshit. Ini waktu perjalanan gue yang kedua tahun tuh kan dia berperang, dia punya mindset dari gue, dia punya mindset soal hidup dan dunia, logika baru, tapi dia terus dapat bisikan. Jadi dia di tahun kedua tuh dia sering pusing. Chaos nih ya? Chaos, dia sering pusing. Dia sering pusing, ya jangan ganggu aku dulu, aku lagi fight nih mindset. Gitu. Iya. Oke. Jadi kayak kenapa Bu, apa yang kamu pikirin? Iya, aku tuh terus-terusan mikirin kayak udahlah lu tuh nggak bahagia sama Uus gitu-gitu. Padahal di dalam tuh aku seneng banget, aku bahagia banget ya gitu. Ini ada orang yang bilang kayak udahlah cari yang lain aja, cari yang lu aja tas lu belum ada yang baru lagi gitu-gitu, ada yang gitu-gitu. Oh iya. Ada yang gitu-gitu. Iya. Itu beda lagi sih Us. Asli. Itu beda lagi sih Pak kalau itu Pak. Gue yang kayak cuman emang gitu doang. Dan yang terakhir dari gua nih buat di konten ini. Yes. Yang paling sulit adalah dalam menolong orang yang terperosok gitu. Kita bawa dia terperosok sudah puluhan tahun. Yes. Kita mau bantu dia. Yuk naik ke atas. Yang pertama dia lakukan di atas adalah silau. Pasti. Dia silau. Apa nih? Dia nggak biasa. Iya. Kayak kok gini ya. Terus tiba-tiba dia kesandung. Oke. Sandung kayak kok di sini sakit sih gitu. Padahal kan gue udah gak ada tempat gelap, kok gue masih sakit, gitu. Apa bedanya gue di sini dan di dalam sana? Sama aja deh kayaknya. Iya. Katanya lu mau ngajarin gue hidup normal, tapi kok gue tetap disakitin. Ya, gue bilang memang normal itu adalah, ya lu tersakiti dan tapi lu terus berjalan gitu ya. Emang udah itu kuncinya. Setiap orang kan pasti kan ya disakiti gitu. Iya, dan itu pasti, normal gitu. Dengan cara masing-masing, entah dari orang atau dari sendiri. Dan insting mereka adalah ya udahlah gue ke dalam aja, toh di dalam juga gue disakitin juga, gue gelap juga, gue nabrak juga, ya udahlah. Cuman seenggaknya di kegelapan itu gue lebih paham dibanding di sini. Itu yang mereka sampai nggak mau keluar dari situ gitu. Dan itu nolongnya susah gitu, dan berapa susah kali banget, Pak. Dan berapa kali kayak narik dia untuk kayak jangan ke situ lagi ya tuh. Nggak bisa, gue nyamannya di sini. Gue nyamannya di sini gitu. Gue dari dulu di sini. Katanya lu sayang sama gue, tapi itu lu ngebiarin gue terluka. Tunggu dulu, tunggu. Saya bisa proses PROCSS. Proses. Saya bisa sampai Pak Burhan. Saya sampai bisa punya nurani dan empati untuk menolong Anda dari lubang ini karena saya tahu rasanya disakiti orang seperti apa. Betul. Dan saya ingin mengajarkan Anda untuk hidup bersama saya. Biarin saya arogan. Fine. Seperti ini. Tapi saya pengen kamu nih gitu. Dan ke situ gitu. Betul. Dan di sisi lain dari apa yang gue kerjakan ini adalah gue nggak tahu gue bakal berguna buat dunia kayak Avengers ya, cuman kayak seenggaknya buat di mata perempuan ini gue buat yang kita sayang dan kita peduliin deh. Iya, gue berharga sesuatu gitu. Gue udah otomatis berharga buat orang tua gue udah otomatis berharga buat teman-teman gue gitu. Buat ade, buat kakak ya. Tapi gue pengen berharga di satu perempuan ini. Nggak tahu kenapa lu pokoknya. Ayo dong kayak gitu. Iya sama gue juga. Nggak tahu dia tuh gimana. Nggak tahu ya. Nggak tahu bang. Nah habis lagi. Terakhir apa, mau ngomong apa? Terakhirnya apa lu? Lu dong. Udah tadi gue. Kalau gue pokoknya balik lagi kata yang tadi, emang gue pengen bilang banget lu jangan gampang judge orang, saling mendoakan aja. Doa tuh bukan berarti harus doa seperti apa ya. Doa tuh bisa lebih mungkin secara gampangnya dengan cara komennya mungkin karena kayak ini dibilang bagus aja deh. Nah ibaratnya kayak maklumin sebenarnya nggak apa-apa gitu loh, nggak jangan langsung dijudge karena setiap orang tuh pasti punya perjalanan masing-masing. Betul. Di balik apapun profesinya, pasti itu ada mempunyai luka yang ya saling bantu lah, saling minta dibantu gitu, tolongin lah karena pada dasarnya makhluk hidup kan nggak bisa sendiri. Itu aja sih. Dan dari gue jangan lupa subrek, that's it. Betul. Konten cringe. Betul. Terima kasih sudah melihat dan menonton Rumah Tanggap. Semoga teman-teman yang sedang menjalani rumah tangga semuanya diberikan badai yang cukup dan surga yang cukup. Jadi amin. Karena tanpa kedua itu, tanpa badai lu juga tidak akan bisa menikmati surga, dan kalau lu tidak ketemu surga juga ya lu pasti akan menjadi orang yang menyebalkan karena lu akan terus berurusan dengan badai. Dan lu juga nggak akan sukses kalau belum jadi orang yang gagal.
luar biasa sekali. Bapak ini nggak pakai kerah sekalian Pak, biar besok jam 7 saya kerja. Iya, nggak usah lah ngontennya. Gagal cara juga udah banyak tuh. Iya, Bang. Gini. Berapa? Neng, gini Neng, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Jadi ya itulah. Menarik sekali ya. Thank you Los. Sama-sama. Hug. Respect. Ada.